Yang mulia apa tuh? Pengganti latihan. Bagaimana kalau kau bersenang-senang denganku? Ini kenikmatan hidup terindah. Tubuh murni yang kau jaga 900 tahun. Tidak sayang kau? Hati tanpa wanita mengayuh pedang. Jadi sakti halaman pertama kita pedang. Sebab tegas sang kekasih hati. Kau tak bisa goyahkan keteguhan hatiku. Sihau aku, Jia Qingyi hanya mau menikahimu. 10号belum lunasi hutang 5 juta. Pergilah dari Jiang Bei, tinggalkan Jiang Qingyi. Kau cuma pekerja rendahan. Apa hakmu menikahi Yi dari keluargaku? Ingatlah. Ini ilusi keduniawianku. Ratusan tahun silam, Salahkah kakak dalam tribulasi? Nyawaku tamas. Ini kota Jiang Bei. Bukankah aku baru gugur dalam tribulasi batin? Mungkinkah aku terlahir kembali ke 100 tahun lalu? Rupanya, obsesiku begitu kuat hingga menembus belenggu waktuku. Bisa kembali dari buku. Ini pun tak apa. Hidup kedua kali aku bukan lagi Shihao yang miskin dan lemah, melainkan Mahadewa tertinggi, Kaisar Huang Tianyi Yi di hidup ini. Aku pasti akan menikahimu. Minggir! Daniel Rosa! Cepat minggir! Untungnya masih ada sisa tenaga dalam satu mobil. Bukan ancaman bagiku. Minggir! Astaga! Apa aku melihat Superman? Dengan satu kaki, dia menendang truk berat yang melaju kencang hingga ke udara. Tidak mungkin! Aku yang salah lihat! Bukan. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, cuma petarung biasa. Bagaimana, kek? Hebat kan jurusku? Hei, aku yang selamatkan nyawamu. Cepat ucapkan terima kasih. Kakinya bagus. Sayangnya. Yokiwa. Apa? Kata. Kau tadi bukan aku yang bertindak. Kau sudah mati. Berani hina aku. Bau mati. Linggar, jangan! Tadi gadis ini sekali tendang menghempaskan sebuah tubuh. Dia pasti mati. Memang Pak sudah ditolong orang, malah mencela si penolong gila. Bukannya minta dikebukir. Wah, ternyata dia jagoan. Kalau gitu, aku nggak main-main lagi. Linggar, Kika. adik muda, tadi bilang kaki Linggar ada masalah. Ada alasannya tidak? Kek, kamu percaya beneran? Dia tuh yang gila. Kalau sehat jalan dong. Jalan, ya jalan. Nah, lihat. Baik-baik saja. Cuma ngibul. Menghentakkan kaki. Aduh. Taliku patah. Adik muda, ini Seni kulo seperti ini. Ibarat ditabrak truk, pasti menyebabkan cedera dalam. Kurang ajar! Tidak kau lihat si Xiaoyu sedang membantumu berobat. Pengobatan apa? Dia merabanya pelan-pelan, kukira dia cuma cari kesempatan untuk nakal. kalau bukan karena kakimu terluka saat menyelamatkanku, patah di hadapanku, aku takkan peduli. Ada rasanya. Sakit. Pelan-pelan. Sekarang bagaimana, Fukuba? Aduh, sakit. Mau mati rasanya sakitnya. Bajingan, kau ini ngapain? Linggar, kakimu bagaimana? Sudah sembuh? Group Singke, Su Singa, President Director Global. Terima kasih atas pengobatan kaki Linggar. Linggar cepat, minta maaf pada tuan. Subelingga minta maaf pada Tuan Shi. Tak perlu kakimu belum sembuh total. Ini resepnya.
Lengkapi bahannya dalam sehari lalu hubungi saya. Kalau tidak, kau akan pakai kursi roda seumur hidup. Ternyata kau memang bajingan. Kaki saya sudah sembuh. Percuma atau tidak? Kakek, si buaya darat, kenapa kau begitu baik padanya? Kau tidak paham Tuan Shini bisa dengan mudah menahan seranganmu. Bukan orang biasa. Mungkin sudah menjadi mahaguru seni bala diri. Di seluruh Dasyah, Mahaguru cuma 10. Mereka orang berkuasa. Satu kata tentukan nasib negara. Dia? Ye, tidak di rumah. Badanku kotor dan lelah. Aku mandi dulu. Siapa? Siapa kamu? Aku si hao bacanya Yi. Diam. Masih melihat. Siapa? Keluar! Oh, majikan, buku indahku ini sudah dilihat semua. Jujur, katakan. Siapa kamu? Bagaimana masuk? Apa maumu? Aku si Hao. Aku tinggal di rumah Yi. Kamu siapa? Si Hao. Oh, jadi kamu anak buangan keluarga si itu? Si Hao. Ternyata kamu playboy. Kamu mandi saja tidak kunci pintu. Salah aku toh. Bibi Mei. Sepupuku lihat dia. Aku datang, dia langsung mengintip omong kosong. Xiao Hao ini anak baik. Mana mungkin mengintipmu? Pasti pintumu tidak tertutup rapat. Si Hao, ini sepupuku Fei Yan. Dia liburan di sini untuk sementara. Si hao kamu di. Di warga jam boleh saja makan tinggal gratis. Tapi jaga jarak dengan tinggi. Ayah, urusanku bukan urusanmu. Bukan urusanmu, maksudmu. Tuan Chu, salah satu 4 pemuda jambek untuk tidak dinikahi malah mau bersama si tak punya bakat dan latar belakang si miskin ini. Rawat saja, dia punya sedikit kemampuan. Mana mungkin kau sampai harus demi dana 5 juta memohon pada orang? Fei Yan, Yao Hui, anak le. Jangan sampai kau terkena aura kemiskinannya. Nanti di reuni sekolah Tuan Chu juga akan datang. Aku akan berusaha minta dia menanamkan 5 juta si Hao. Si Hao, ikutlah. Tidak perlu. Cuma 5 juta. Ngapain mesti minta tolong orang? 钟楼，今天狼可以你 resep pil payuang. Sembuhkan segala penyakit. Nilainya 30 juta. Cukup untuk selamatkan perusahaan. Pimpiyuan apaan itu? Anak kemarin sore ngerti. Apa soal pengobatan? Semua koretan diserbat langsung bilang 30 juta. Beraninya kamu mikir begitu si Hao. Kamu mending cari kerjaan yang benar. Jangan lakukan hal mimpi yang mustahil. Kakek! Kakek! Linggar, kakimu bagaimana? Patah, kakek. Sudah patah. Kedua kakiku patah. Dokter akan pergi cari Tuan Shi. Yi sudah lama menunggumu. Tuan Muda Chu, panggil saja namaku. Si Hao, bukankah kau sedang jadi pelayan di restoran? Jam segini sudah pulang. Saya sudah resign. Oh, who cares? Silakan duduk, jangan sungkan. Tuan Muda Chu, apa maksudmu? Oh, Wang Cai. Dia anak angkatku tentu boleh duduk di sini. Untuk beberapa orang ini, tidak pantas dapat hak ini. Sedangkan, Hahaha, betul. Yang di sini bukan presiden grup, dia eksekutif perusahaan pelayan restoran rendahan pantas duduk di meja ini. Orang rendahan harus punya kesadaran sebagai orang rendahan. Menutup. Jilat sepatuku sampai bersih. Seperti si Wang Cai aku sebagai ayah angkatmu. Aku kasih kamu kesempatan duduk di meja Si Hao. Cepatlah ambil kesempatan ini. Betul, di Jamping. Banyak sekali orang ingin mengakui Tuan Muda Chu sebagai ayah angkat. Saja kamu tidak akan dapat kesempatan itu. Kesetakatku. mau adu status, ya? Aku bisa bikin presiden global group Singhe berlutut. Lalu aku pantasnya duduk di mana? Presiden Global Group Singhe. Itu Jiangbei, tokoh penting yang perkataan yang mutlak. Gubernur Jiangbei saja harus memberinya sedikit hormat. Lalu kamu ini apa? Kamu cuma pelayan restoran. Seumur hidup tidak akan pantas bertemu Presiden Su. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Aku juga bisa bilang orang terkaya di dunia. Percaya tidak? Aku telepon dia datang. Sudah.
Tuan Chu, si Hao itu teman masa kecilku. Kamu keterlaluan. Si Hao tak pantas duduk. Kalau begitu, aku juga nggak duduk. Si Hao, kita pergi. Tinggi, cuma bercanda pelayan. Cepat kasih rekan kerjamu ini kursi tambahan. Duduk. Si Hao tak punya uang dan kemampuan. Inilah akibatnya kau dan kakak sepupumu bukan dari dunia yang sama. Mending minggat jauh-jauh. Selama kau di dekat insiden hari ini, akan terulang lagi, Feiyan. Diam. Das, mata anjing. Sepanjang hidupku bertindak tak perlu jelaskan padamu. Ha, Feiyan. Ada yang tidak tahu diri. Biarkan saja dia berlagak. Aku ke toilet dulu. Nona Tante, bolehkah saya mentraktirmu minuman? Maaf, aku tak punya minat menemani pria tua minum. Kami bicara begitu padaku. Kau tahu siapa aku? Aku memang tidak mau pergi. Bisa apa kamu? Drubra, ada yang berani tolak saya. Ayo! Ah! Kau berani pukul saya! Pukul kamu. Lalu, masih berani cakap sembarangan gua lumpuhkan tangan sarapmu bocah. Tunggu! Gua bunuh kau. Gua Zhu Jianji, bapakmu. Kau sanggup bunuh gua? Bunuh gua! Ayo! Sampah. Terima kasih, Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu memang 4 pemuda Jiangbei. Tak seperti si pengecut saat ada masalah cuma berani dari dalam. Kulihat. Kurasa orang tadi takkan berhenti begitu saja. Lebih baik kita pergi sekarang. Tinggi, selama aku di sini, Tak ada yang bisa menyentuhmu, Tuan Chu. Itu 4 pemuda Jiangbei. Di daerah Jiangbei ini perkataannya adalah hukum. Tuan Chu sudah berfirman. Buat apa takut? Ayo sini, lanjut minum tinggi. Kita pergi. kalau lanjutkan saja. Apa maksudmu? Mau pergi? Pergi sendiri. Kakakku masih mau minum. Sial. Aku yang pukul dia. Aku yang tangguh. Kau ini laki-laki pengecut. Waktu diganggu diam. 1000 bahasa. Sekarang larinya paling kencet. Oh, pengecut. Tuan Chu, saya bersuang untukmu. Hari ini, saya ingin membahas pendanaan 5 juta itu. Santai. Kita minum dulu. Jelek dulu, Wak. Kenapa ini? Wah, sial barusan nemu cewek bajunya seksi banget. Pengen ajak minum. Malah digebukin. Berani main pukul di hari aku. Aku akan bantu kamu minta keadilan. Singgi, 5 juta saja bukan apa-apa. Azab kamu seperti Siapa saya ini? Lihat siapa saya. Kau berani cari? Tuan Muda Chu, ulangi. Saya tidak dengar. Bauki? Bauki? Apa dia Chen Jibao? Jagal distrik barat Jiangbu? Katanya dia kepala Sogyong Qingbang. Anggotanya puluhan ribu orang yang paling tidak boleh dilawan. Di wilayahku menghajar tamu kehormatanku. Tuan Muda Chu, kamu hebat sekali. Mas, saya salah. Saya pantas mengkolas. Saya tidak akan berani lagi. Dasar. Katanya kamu jago, mau menghancurkan tanganku. Ayo, hancurkan aku. Wow. Saya tidak berani. Saya ini sampah keluarga saya. Kaya Anda sebut saja jumlahnya. Berapa pun akan saya bayar, Ci? Gua kurang uang kotormu. Biarin, 2 cewek ini tinggal nemenin gua. Minum, nanti gua lepaskan kamu. Oke, pasti. Singgi, Feiyan layani. Dengan baik, Bos Wang sampai puas. Tuan Muda Chu, kau! Seseparis bodoh, Bos Wang itu siapa? Tahu, temani dia baik-baik. Nanti kamu dikuntungkan. Sudah. 2 cewek ini tinggal yang lain. Minggir cepat. Siap. Aku segera minggir. Tuan Muda, jangan pergi. Tolong selamatkan aku. Diam kau. Lonti.
Kalau bukan kau, aku sampai berani menyinggung Kak Bao. Kak Bao? Anak duluan saya. Hahaha. Tunggu kau, Kak Bao, ya? Kasih saya, lupakan saja ini. 10号, kau gila. Selana siapa yang tidak diikat. Jadi kau bisa keluar? Mau aku kasih muka? Aku orang yang tak bisa. Kau ganggu, kau gila. Cari mati sendiri, jangan seret kami. Ganti bang, macam mana kita semua tidak bisa kabur? Aku tak bisa ganggu kau. Kenapa? Karena ucapanmu itu, kau mati di sini hari ini. 10号, ini bukan saatnya pamer kau gila. 10号, kau mau bunuh kita semua? Tuan Chu, cepat selamatkan 10号. Aku rela serahkan perusahaan tukar nyawa 10号. Bagaimana aku bisa selamatkan dia? Berani-beraninya bicara begitu ke si macan. Dia sudah mati. Datang siapa pun percuma. Bunuh dia untuk gua. Aduh, cepat, enggak. Dia pakai 2 jari saja menjepit peluru. Pasti aku sedang berhalusinasi. Mana mungkin ada orang bisa menghancurkan peluru pakai tangan kosong. Dia masih manusia, bukan? Langsat, tembak bareng-bareng. Gua nggak percaya dia bisa halangi semuanya. Kenapa dia sama sekali tidak apa-apa? Puluhan butir peluru, apa semua tembakannya meleset? Dia bisa tangkap peluru pakai tangan kok. Yang kita hadapi ini, monster apa? Apa ya? Rupanya ahli bela diri. Sekarang, menurutmu aku berani tantang dia? Tidak. Kamu jago tarung. Tapi bisa kalahkan Master 5 aliran. Percayalah, gue tukun sekali bisa datangkan 10 Master. Aku mau main ya. Biarin mereka pergi dulu. Kita berdua main pelan-pelan. Kalian semua boleh angkat kaki. Makasih, Ba. Macan. Aku ikut kamu pergi. Kak pergi dulu. Jingyi, kita pergi dulu, kemampuan si hebat pasti aman. Aku tak pergi, dia menyelamatkanku. Aku tak bersamanya. Jingyi, tenang. 10 menit lagi, aku menemuimu. Aku ingin lihat dasar kau berani. Wah, sini. 为什么？狗狗，狗狗，阿 K。 Kau mau menghadapi anak muda? Perlu 10 Master datang? Anak muda? Master di hadapanmu. Cepat berlutut minta ampun. Berani! Selama saya masih berdiri, siapa berani sentuh Tuan Shi sedikit pun? Susingkan! Buka matamu lebar-lebar, lihat di! Saya punya 10 Grandmaster di sini. Bahaya! Tuan Shi, Anda pergi duluan. Saya ngajar ke belakang. Sudah tidak bisa lulus hari ini. Kalian semua, mati kapal. Asal kau lepaskan Tuan Shi, saya boleh serahkan 10% saham Krupp Sing. Through us traditionally to fight for select fight for call 50% Anda. Bukan. 3 detik 3. Hard. Baik, aku. Hanya beberapa master. Tidak perlu takut. Tuan Shi, jangan. Itu 10 master. Hanya Raja Marci yang bisa melawan. Kau tak mau itu. Mati saja. Mata terbuka, langit biru. Di bawah, guruku di sini. Ti, datang! Petir, tangkap petir. Jangan memanggil petir. Ini jurus Raja Marsial. Di dunia ini ternyata ada mahaguru seni bela diri. Ayo! Cenji Bao. Aku punya satu naga petir. Cukup untuk menghabisi kamu.
Mahaguru Shi, mohon ampun. Ini semua salahku. Aku tidak akan berani lagi. Mulai sekarang, Ching Hang Farad, siap anda perintah. Kau cukup tahu diri. Sedangkan kamu dalam 10 menit tinggallah dari Jiangwei. Terima kasih, Tuan Shi. Aku segera pergi. Tuan Shi mengenai Ling Er. Obatnya sudah siap semua. Saya siapkan obat, silakan. Pak Shi ke rumah keluarga Su dulu. Oh, aku pulang. Mik, ini Rashi. Oh, aku masuk ibu. Ayah pergi cari bantuan. Tak kembali, saya khawatir dengan penyakitnya. Jadi saya naik ke gunung Zenggu mohon. Bantuan ahli pengobatan tradisional. Ternama tabib Huang. Turun gunung. Oh, tabib Huang Linger sakit parah. Asal tabib bisa sembuhkan keluarga Su bersedia berikan uang tunai 10 miliar. Senang di dunia ini. Tak ada penyakit yang tak bisa saya obati. Terima kasih tabib Huang, silakan masuk. Penyakit Nona Su. Jual ahli obat wang ini tak bisa sembuhkan. Yo roh suci. Siom ini penuh energi spiritual. Dasar kurang ajar. Apa katamu? Hanya bicara jujur. Ilmu pengobatanmu memang ahli. Tapi kondisi Nona Su sudah tak bisa disembuhkan. Hanya dengan ilmu pengobatan nenek mulia. Siapa pemuda ini? Dia keluarga Su. Tiong ahli obat Wang ini. Tuan Shi Hao Shi suamiku. Bilang ilmu pengobatannya sangat hebat. Pemuda sembarangan. Bisa seenaknya mengkritikku. Su Ziming. Kukira sembarang orang bisa mengundangku. Huang Yaoxi. Huang Yaoxi. Ada kesalahpahaman soal pengobatan ini. Sudah selesai. Cari saja tabib lain. Ini salah keluarga Su. Ini soal nyawa. Mohon Bapa berbesar hati. Tolong selamatkan putri saya. Aku mau menolong juga bisa. Tapi pemuda ini harus segera berlutut minta maaf padaku. Keluar dari keluarga Su. Jika tidak, aku takkan menolong. Sekarang anak muda, cepat minta maaf pada tabib Huang. Jangan tinggal pengobatan berikut. Dosa kamu tak bisa ditebus meski mati ratusan kali. Master pengobatan cukup terhormat. Tapi kuasanya cuma segini. Kalau kamu anggap aku tak pantas, Lebih baik kita bertaruh. Taruhan apa? kalau kamu bisa sembuhkan Nona Su, terserah kamu memperlakukan aku. Kalau kamu gagal sembuhkan, serahkan pelipis ini pada aku. Setuju. Baik. Aku terima taruhanmu. Semoga nanti saat aku minta kamu merangkak dari bawah kangkangku, kamu tidak mengingkari janji. Kamu takkan punya kesempatan itu. Bukan kami tidak mampu, Nona Su. Sudah tak tertolong lagi. Racun dingin ini sangat langka. Persiapkan saja urusan pemakamannya. Itu Master Tabib Huang Yaoxi. Keluarga Su bisa mendatangkan dia. Huang Yaoxi dijuluki yang terhebat dalam 500 tahun nomor 1 dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Nona Su pasti selamat. Bebas, Kyoforex. Nona Su terkena racun dingin di kaki naik dan menyerang jantung. Begitu jarum saya ditusukkan, pasti sembuh total. Mohon, Master Huang segera sembuhkan putri saya. Langsung banyak. Bisa sembuh, saya akan bayar 10 miliar. Anda juga jadi tamu kehormatan keluarga Su selamanya. Hei, ingat the surprise, you know. Jadi 13 jarak pintu neraka yang hilang hampir 100 tahun. 13 jarak pintu neraka. Teknik ini tiada tandingannya di dunia. Konon jika dikuasai sepenuhnya, bisa sembuhkan segala penyakit. Ini jarum penyelamat nomor 1 di dunia. Pantas dijuluki tabib surgawi. Nona Su sudah sembuh. Paling lama 10 menit akan sadar. Luar biasa. Sahib Huang memang tabib nomor 1.
Kebaikan besar tabib Huang. Susi minta kau pernah lupa. Tabib Wang, ini honorarium 100 miliar. Silakan diterima. Anak muda penyakit Nona Su sudah saya sembuhkan. Sekarang kau merangkaklah di bawah selangkanganku. Lalu enyahlah dari keluarga Su. Cepat lakukan seperti kata Huang Yaoxi. Kalau kau ingin jadi, kau akan dikucilkan di seluruh Jiangbei oleh keluarga Su. Kau kira sudah menyelamatkan Nona Su? Bukan membunuhnya. Oh? Kau tetap ngotot tidak mau mengakui. 幸好3 menit, kau tidak bersujud. Kau akan kusuruh orang patahkan kakimu. Tuan muda Syekh, kalah taruhan, bayar hutang. Kalau tidak, klan Su punya cara memaksamu bersujud dan menyerah. Siapa bilang aku kalah? 3 titik lagi. Nanti kau akan berlutut memohon padaku. 3. Cuma cari sensasi. Hai kalian, tangkap dan tundukkan dia di depan Master Huang Yaoxi. Suruh bersujud, minta maaf. 1. Nak! Dinginnya Linger makin menjadi hampir membakar. Ini tidak mungkin. Si Mao susur jarum, kau mau menggulunya. Tuan Shi, tolong selamatkan Linger. Tuan Si, sebelumnya saya tidak sopan, semua salah tu. Tolong selamatkan Liga. 想啥 orang tak becus, minggir. Aku tak terima. Katamu aku tak becus. Apa kau pasti bisa selamatkan? Fuan Shi, obatnya sudah datang. Ubat tradisional sebanyak ini resep apa? Tak pernah dengar. Ada resep untuk puluhan jenis bahan obat. Asal ini dikaca luar sepahit awas. Ginseng lebih enak. Merah mahkota bangau ini ternyata manis. Sekali lagi. Makan obat tradisional mentah. Tunggu, Tuan Shi. Obatnya habis. Anda makan anakku bagaimana? Tuan Shi, kalau Anda suka ni, kami beli lagi untuk Anda. Sekarang menyelamatkan Linger yang penting. Siapa bilang obat ini untuk selamatkan cucumu masih mikir selamatkan orang lain? Dengan cara makannya ini, tak sampai 3 detik, dia tewas. Nah, kalau tidak bisa sembuhkan, ya sudah. Buat apa cari mati? Sayangnya, aku baru terlahir kembali. Semua energi spiritualku habis oleh naga petir itu. Selanjutnya, harus latihan dari awal. Energi segini juga cukup api. Datang! Langsung balik phone kasih. Bagus kau dah sekrok tu. Api sejati sama deh. Kau ternyata juara tertinggi ilmu bela diri. Itu tidak mungkin. Mengendalikan api dari jauh, ini dewa. Pemuncak seni bela diri. Apa itu? Pemuncak seni bela diri adalah sosok yang telah mencapai puncak. Satu orang bisa menumpas satu negara. Bisa disebut Dewa Daratan. Dewa Daratan. Di dunia ini benar ada dewa. Dah sudah sembuh. Linger, bagaimana rasanya? Sangat lega, belum pernah separah ini. Sekarang, kamu sudah yakin? Mustahil. Ada pemuncak seni bela diri yang semudah ini. Linger cepat terima kasih pada Tuan Shi atas jasa selamatkan nyawamu. Linger, berterima kasih pada Tuan Shi atas jasa selamatkan nyawa. Ternyata sang pemuncak yang hadir di sini, saya benar-benar yakin sekarang. Sebelumnya saya banyak menyinggung. Mohon ampun, Yang Mulia. Sudah menyerah? Serahkan barangnya. Kamu ingkar janji? Ciok ini hadiah langsung dari guruku. Jika aku berikan sembarangan nanti saat guruku murka, kita berdua takkan sanggup menanggungnya. Siapapun gurumu, hari ini siang ini Harus kau tinggalkan, Yang Mulia Shi.
Wah, Anda yang mulia beladi, Anda bukanlah yang tak terkalahkan guruku. Adalah peringkat ketiga, Raksia Tiambang. Dan Raja Peti Lei Qianjue. Aku tak peduli dia Raja Peti atau Raja Anjing. Serahkan jiuknya Mingyu. Tuan Shi Guru Wang Yao Shitapi. Peringkat ketiga, papan langit adalah Lei Qianjue. Ia adalah adik puncak di antara Jenderal Ilmu Bela Diri. Dalam beberapa tahun ini, yang tewas di tangannya saja Jenderal Ilmu Bela Diri sudah tidak kurang dari 3 orang. Kau takut aku tewas di tangannya? Tidak berani Lei Qianjue. Kalau dia tidak datang, tak apa. Tapi kalau berani datang, aku tak ragu mengirimnya mati. Kau bilang Lei Qianjue. Peringkat ketiga papan langit lalu. Yang pertama siapa? Yang pertama itu luar biasa. Dia dari salah satu 3 keluarga besar ibu kota kekaisaran, kepala marga Shi Wudao. Dalam tubuhnya terdapat tulang tertinggi yang amat perkasa. Maka ia dijuluki Sang Kaisar Manusia. Shi Wudao. Tampaknya setahun-tahun ini hidupmu nyaman. Howard! Lori! Lori! Shi Wudao, kerabat jauh Shi memberontak. Aku tak sanggup lagi. Kau punya tulang tertinggi 30 tahun lagi. Kau pasti jadi tertinggi. Selama kau hidup, kau bisa kembali balas dendam. Lori! Genius Shi yang muncul sekali dalam berabad-abad membawa tulang pencipta alam dewa, tulang tertinggi tak tertandingi dan darah tertinggi. Hari ini, semua ini milik kita. All past is textku. Kau bermarga Shi? Apa kau juga dari keluarga Shi? Benar. Lalu hubungan Anda dengan Shi Zizun seperti apa? Sangat akrab. Sampai-sampai tulang tertinggi di tubuhnya dicungkil dari tubuhku. Kau ada... Genius legendaris keluarga Shi sudah tahu siapa aku? Takut kan? Demi Shi Zizun, 属性和 siap melayanimu. Orang yang pintar. Cukup. Saya masih ada urusan. Saya duluan. Energi spiritual dalam jiok ini cukup untuk saya gunakan berlatih Tuan Shi. Ini kartu hitam eksklusif depositnya 50 miliar. Ini istana langit puncak awan di Jiangbei, kunci vilanya. Barang duniawi seperti ini tidak saya butuhkan. Kalau mau berterima kasih, bantu selidiki Kru Jiangxi soal kekurangan rantai dan hanya keluarga Su pasti akan berusaha maksimal. Tapi ini sedikit tanda terima kasih. Saya harap diterima. Baiklah. Kakek dia musuhan becat dengan Shi Wudao. Kita pilih jalan begini, bukannya terlalu berisiko. Udah tahu jati dirinya yang sebenarnya. Kalau kita tidak mau ikut dia, mana mungkin kita selamat? Ya, Shi Hao itu, gara-gara aku jadi berurusan sama Bang Bao, tolong selamat. Udah aku bilang, itu kan kepala geng Cing koneksi yang kupunya, mana bisa nyampein suara. Kalau Shi Hao nggak pulang, aku juga nggak mau hidup. Dia sendiri nggak mampu. Sok jago mati juga salah sendiri ya. Ditolong malah nggak balas budi. Dari kecil ke ayah nggak ngajarin gitu. Baiklah, aku akan turunkan harga diriku untuk minta bantuan. Tapi mulai sekarang, Singgo sudah putus hubungan dengan keluarga Chan. Kalaupun ke siapa pun, Kak Macan tetap akan melepaskannya. Xinghao, kau sudah pulang, Xiaohao ayah. Kau benar-benar hebat, Kak. Macan saja memberimu muka. Xiaohao, ikut aku sebentar. Xiaohao, bagaimana Kak Macan mau melepaskanmu? Kak Macan, dia berlutut minta maaf padaku
Lalu kau ampuni dia, Kak Macan. Sikan kepala, gengcing. Dia menyembah bawahan puluhan ribu orang. Dia berlutut minta maaf padamu. Kau anggap aku anak kecil. Baiklah. Kak Macan bukan berlutut pada saya. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Presiden Grup Singhe sendiri yang datang memohon. Kak Macan menghormati dia, lalu membebaskan saya Hao. Kalau aku tak mau bicara sudah. Ngapain gong terus? Selain pemimpin Jingbao, Kak Macan tak perlu hormati siapapun. Sudahlah, aku tahu. Kau pasti banyak dihina makanya tak mau bicara. Kamu berani membela hari ini, saya sangat berterima kasih. Tapi sebagai ayah Yi, saya harap kamu menjauh darinya. Saya akui dulu salah menilai kamu memang hebat. Tapi untuk pantas dengan Yi, kamu masih kurang layak. Kamu memang jago bertarung, tapi di zaman sekarang, kekuatan fisik takkan pernah menandingi kekuasaan. Tapi Tuan Chu berbeda. Dia lahir dari keluarga ningrat, punya kekayaan dan jaringan pergaulan. Hanya dia yang bisa menjadi figur penting bagi semua orang. Soal kekuasaan, kekayaan, jaringan. Di mata saya, Lebih dari sekadar menyatukan teks yang berbeda. Asalkan punya kekuatan yang cukup, semua ini. Sedih. naif sekali berpikir kamu bisa memiliki kemampuan ini. Kecuali kamu bisa jadi kaisar manusia seperti Xi Wudao, seorang jalan pedang tertinggi. Dan gelar jalan pedang tertinggi itu di seluruh kekaisaran Xia hanya ada 10 orang. Seumur hidupmu pun tak akan mencapainya. Anda menyebut Xi Wudao, kepala keluarga Xi dari kekaisaran petarung terkuat di papan langit putranya. Xi Yi baru 20 tahun. Sudah setengah langkah menuju tertinggi yang termuda di dunia sama-sama bermarga. Xi satu keluarganya menghasilkan 2 jalan pedang tertinggi, layak disebut naga di antara manusia. Tapi kamu hanya bisa menengadah memandangi mereka cahaya keagungan. Sebeli Xi Yi. Dulu demi kekuasaan, kalian bunuh seluruh keluargaku. Satu merampas tulang keagunganku, satu meminum darah keagunganku. Hutang ini akan kubalas suatu hari nanti. Aduh. Kamu kok ada di kamarku? Tante Mei menyerahkan kamarku untuk ditempati Fei Yan. Tapi kamu dulu bisa tinggal di sini. Lalu aku harus tidur di jalanan. Ya sudah. Kamu tidur di sofa saja. Terima kasih untuk kejadian di bar tadi. Tidak apa-apa. Selama aku di sini tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Selain itu, kamu juga kan mau membelaiku, mau korbankan seluruh perusahaan. Aku cuma bicara sembarangan. Kamu percaya benar? Awai, aku tak percayai kamu. Aku tidur dulu. Ingat ya malam ini jaga sikap. Jangan diam-diam naik ke tempat tidur. Aku janji tidak akan. Aku tidur. Ada apa ini? Takut. Kamu sudah tidur. Belum. Katakanlah. Kamu kedinginan. Tidak dingin sebenarnya. Lumayan dingin. Kalau begini, pasti besok pagi pasti masuk angin. Bagaimana kalau kamu tidur di kasur saja? Siap. Ingat, jangan sentuh aku. Apa yang memeluk? Perusahaan sedang sangat kesulitan dana. Hari ini aku gagal minta pendanaan 5 juta dari Tuan Chu. Tidak berhasil. Besok di rapat dewan, pasti dikritik lagi. Aku kan sudah kasih resep Pei Yuan dan? Belum sampai juta tu, aku tak mampu. Aduh, jangan sentuh aku. Aku peringatkan para direktur itu sangat rewel. Nanti jangan bicara sembarangan. Aku sedang bicara denganmu. Aduh, sakit. Baiklah. Direktur utama, kemarin Anda bilang soal pendanaan 5 juta itu, entah bagaimana perkembangannya. Masalah pendanaan masih saya upayakan. Maji, kita semua pikirkan, adakah cara lain? Asal bisa bantu perusahaan atasi krisis. Xing Yi pasti akan berterima kasih Soal harga, saya punya satu usul. Katakanlah. Perusahaan bisa dalam krisis seperti ini, semua dari kepemimpinanmu yang dulu. Asal kamu serahkan kursi direktur utama pada saya. Saya pasti punya solusinya untuk selamatkan perusahaan. Saya setuju.
Okey, lihat sudah berkumpul dari dulu. Kemampuan tak sesuai jabatan pastilah berujung bencana. Jang Qingyi kursi direktur utama ini kau tidak pantas. Lebih baik segera serahkan. Biar aku yang urus direktur Zong. Berjanji, kalau dia jadi direktur utama, dalam 1 bulan laba, perusahaan minimal 2 kali lipat. Di tanganmu perusahaan cuma rugi. Ikut direktur Jang bisa untung lebih. Siapa yang mau tolak uang? Tuannya, siapa yang bisa bikin kami untung? Kami akan dukung dia. Sesederhana itu. Benar. Direktur Jang, lebih baik turun dan serahkan pada yang lebih cakap. Kau memang baru kapok lihat bukti. Kini ku beli dengan 3 juta dari ahli pengobatan Tiongkok. Huang Yaoshi dapat pil dewa. Kelas 1 ini, pil kesehatan ini, bahkan bisa perpanjang usia 3 bulan. Dikonsumsi rutin, bisa menguatkan tubuh mencegah penyakit ringan seperti flu dan demam. Konon, katanya Huang Yaoshi menghabiskan 10 tahun, baru berhasil menciptakan pil kesehatannya. Lebih semangka, resepnya ternyata kamu yang dapatkan. Memperpanjang usia 3 bulan. Begitu pil ini masuk pasar, siapkan 5,000 piece. Sekalipun harganya 10.000 per butir, juga pasti laris manis. Hanya dengan secari resep ini, aku bisa membuat perusahaan jadi yang teratas di Jiangbei Jang Qingyi. Kamu mengaku kalah. Pil kesehatan. Kamu punya resep pil kesehatan. Sampai ini pantas disebut pil ajaib. Xinghao! Kamu mau apa? Lana, berani menghancurkan resep pil ajaib terhebat. Para pengawal, patahkan kedua tangannya. Bawa ke badan pengawal. Berani merobek resep Master Huang kau akan kuhukum penjara seumur hidup. Xinghao, cepat pergi, aku yang menahan mereka. Dasaran tolong soal pengobatan, Master Huang ahli. Tapi soal meracik pil, dia tak layak jadi murid paling rendahan sekalipun. Kurang ajar, kau masih muda. Mungkin dasar-dasar obat saja tak tahu. Beraninya kau meragukan Master Huang. Xihao, kau yang merobek resep itu. Kau hancurkan harapan kebangkitan grup Jiang akan ku cari pengacara terbaik agar sisa hidupmu habiskan di penjara. Dan kau, Jia Qingyi, tunggulah saja bersamanya. Masuk penjara bersama. Resep pil. Kelas rendah begini, pantaskah sampai kalian begitu heboh? Iya. Yang kuberikan padamu keluarkan resep pil itu. Resep pil apa? Nah, ketahuan kan bohongnya? Resep pil kuno itu sangatlah berharga. Mana mungkin anak baru seperti kau bisa begitu saja dimiliki. Betul sekarang, berlututlah dan minta maaf pada Direktur Zhang. Kalau tidak, begitu masuk penjara tangan dan kakimu patahkan semua. Saat pertama kali kita bertemu, kau serahkan resep pil Yuan padamu. Tisu makan itu. Hah? Tisu makan? Xihao! Jangan-jangan kau menuliskan sebuah resep yang lebih berharga dari pil Yangsheng di atas tisu makan. Betul, inilah yang 10.000 kali lebih berharga dari pil Peiyuan, pil spiritual kelas atas. Sungguh menggelikan. Di atas tisu. Makan sembarangan langsung bisa dapat pil spiritual kelas atas. Kau terlalu naif atau menganggap kami bodoh. Jiang Qingyi, jangan terus membuat ulah. Segera serahkan jabatan ketua direksi. Mungkin hukumannya bisa dikurangi wakil presiden grup Singha. Suru Lingga telah tiba Nona Su memimpin perusahaan terkemuka di Jiangbei. Kenapa datang ke perusahaan kecil seperti kami? Apa Nona Su dengar bahwa Direktur Zhang dapat formula pil kesehatan? Pasti itu sebabnya hanya formula pil kesehatan yang pantas. Nona Su datang langsung sayangnya formula pil kesehatan disobek oleh Xihao si brengsek itu. Pil kesehatan apa? Kamu bicara apa? Maksudmu, bukankah Anda datang untuk pil kesehatan itu? Nona, resep pil ini Anda dapat dari mana? Ini. Oh, dari Xihao si sampah ini mengeluarkannya untuk menipu. Resep ini tak ada nilainya. Omong kosong. Ini asli resep pil kelas 1 ini bisa perpanjang umur 10 tahun. Katamu tak ada nilainya. Apa? Anda bilang resep ini bisa perpanjang umur 10 tahun? Mustahil. Mana? Mungkin Jiang Qingyi punya resep obat kelas tertinggi seperti ini. Saya ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Praksia. Anda meragukan keahlian saya. Oh, maaf, Nona. Boleh saya tanya, di mana penulis resep ini? Saya pernah bertemu tabib. Xihao dia bisa membuat orang penting ini bersujud. Susah banyak sopan santun. Penilaianmu bagus tentang resep ini. Nanti kalau ada yang tidak, kamu pahami. Kamu bisa... Terima kasih, Tuan Xi. Nona Jiang, Grup Singha kami menguasai sebagian besar jaringan penjualan nasional. Apakah kami layak untuk kami ajak perusahaan Anda? Kembangkan formula ini, kami yang akan menangani penjualannya. Untuk keuntungannya, Anda dapat 90%. Saya 10%. Bagaimana, Direktur Su? Dengan pembagian begini, Grup Singha tidak terlalu dirugikan. Bisa bekerja sama dengan Nona Jiang. Saya saja sudah sangat senang. Mana ada ruginya? Jika Anda setuju, saya akan segera minta dibuatkan kontrak. Kita tanda tangani secepatnya. Direktur Su ini ahli bisnis. Sinta merugi. Lagi pula saya sudah memberinya keuntungan. Betul. Kalau begitu, terima kasih, Direktur Su. Jiang Xiaojun sekarang, kamu masih bisa bilang apa? Wow, Direktur Jiang, aku tak seharusnya mengkhianatimu. Saya umumkan Zhang Xiaojun dipecat. Siapa setuju? Siapa yang menentang? Saya setuju, saya juga setuju. Setuju. Pasti kedatangan saya kali ini masih ada satu permintaan dari Lingard.
Di Pula Harta Karun ada acara apresiasi barang antik. Kau nuangkan ada alat ritual misterius. Saya ingin membeli beberapa. Ingin minta Pak Shi menilainya. Alat ritualnya bagus. Ili, aku ada urusan akan berangkat duluan dengan Direktur Su. Pak Shi, tunggu sebentar. Saya akan berganti pakaian dulu. Tidak apa-apa. Silakan. Siapa orang itu? Berpakaian murahan. Bukan orang dalam kan? Mustahil yang datang ke acara apresiasi ini. Pasti orang-orang top, Jiang Bei kaya atau bangsawan. Shi Hao, kok bisa kamu di sini? Gagal, dekati kakaknya. Sekarang ganggu adiknya. Shi Hao cuma karyawan rendahan di bar. Bagaimana bisa menyusup masuk ke acara apresiasi eksklusif ini? Kalau aku masuk ke sini, tidak perlu kujemaskan padamu. Sudah kuduga, kamu pasti menyelinap masuk. Mau keluar sendiri atau kusuruh orang usir kamu? Ternyata menyelinap masuk makanya kelihatan menyedihkan. Pantas tidak? Pantas tidak, Cak. Baru masuk makan, terus hidup, belum lihat makanan seenak ini. Ada apa? Mana Ye Yuan saya curiga dia tidak punya undangan menyelinap masuk berniat jahat. Tuan tolong, tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya undangan. Kan saya bilang. Masuknya bagaimana tanpa undangan? Ngapain? Bukan dari kalangan ini, memaksa masuk cuma jadi bahan tertawaan. Kalau begitu, tidak punya undangan? Silakan Anda segera keluar. Saya memang tidak ada undangan, tapi saya diundang seseorang untuk datang. Masa ya dia benar-benar orang penting yang pantas diundang? Yang bisa datang ke acara ini, pasti orang-orang penting yang berstatus. Siapa yang mau mengundangmu? Tapi belum lama ini, dia masih pelayan bar. Saya rasa hadirin sekalian pasti tidak akan mengundang seorang pelayan bar. Tentu tidak. Masa iya? Hahaha, Shi Hao lihat. Baru saja kamu membuat langsung terbongkar bohongmu. Hahaha, satpam yang mana? Siapa? Belum cepat bawa orang ini usir dia keluar. Hahaha, sudah aku bilang. Aku diundang masuk. Tanya petugas penerima tamu saja. Kau dengan aku beda kelas sama sekali. Aku tak hanya bisa mengusirmu, tapi juga merebut janji. Dan kau cuma bisa nonton. Berani sentuh Yi, ku bunuh kau. Kurang ajar. Berani berbuat kasar di depanku. Anggap dia bawa ke polisi. Hei, bocah. Kalau kau tidak masuk penjara beberapa tahun, berarti Yuan Fang ini tidak betul. Siapa yang berani sentuh Tuan Shi? Siapa dia? Berani membela Shi Hao. Kau gila Putri Su. Sulingan saja tidak kau kena. Keamanan di Villa Harta Karun tanggung jawab keluarga Su. Nona, Anda datang? Kalau aku tidak datang, tunggu kau tangkap. Tamu kehormatanku tangkap. Lalu kau masukkan ke penjara. Hebat ya, Yuan Fang jadi jagoan. Ya, tamu kehormatan Nona. Aku sungguh tidak tahu Bapak Shi adalah tamu undangan Anda. Bapak Shi maaf, staf saya tidak tahu sopan santun. Membuat Anda merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Nah, Supervisor Yuan ini, saya sudah bilang tanya petugas penerima tamu, pasti jelas. Tapi dia tidak dengar, malah mau mengusir saya. Nona, dengar penjelasan saya. Tidak perlu penjelasan Yuan Feng. Sekarang saya umumkan kamu dipecat sekarang juga. Angkat kaki dari sini. Nona, saya mohon. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Dia ber工作. Dan kamu, jika masih berani tidak hormat pada Bapak Shi, keluarga Ju, tunggulah kebangkrutan. Pak Shi, acara apresiasi segera dimulai, silakan masuk. Shi Hao itu siapa sebenarnya? Hingga putri keluarga Su begitu hormat padanya. Jiang Bei kembali punya orang penting. Shi Hao cuma sampah yang mengandalkan wanita. Kita juga pergi.
Direktur Su, silakan ke sini. Ini pemilik villa harta karun Pacian, ahli penilaian barang antik langka di Jambi. Direktur Su terlalu baik. Di Pulau Harta Karun, kami koleksi barang antik. Ada beberapa barang yang keasliannya tidak bisa saya pastikan. Ini mungkin pusaka yang Tuan butuhkan. Tapi harganya ratusan juta ke atas. Asalkan benar pusaka, harganya bukan masalah. Kalau begitu, saya doakan Direktur Su berhasil dapatkan pusaka hari ini. Tuan Shi, bagaimana pendapatmu tentang ini? Antik asli atau bukan, tidak tahu. Tapi bukan pusaka. Enggak. Kapan aku bisa punya satu pusaka? Direktur Su, pusaka itu soal keberuntungan. Kalau semudah itu didapat, maka pusaka akan ada di mana-mana. Tuan Shi berat sekali. Aku terlalu tergesa-gesa. Ini bukan barang biasa. Itu harta pusaka sejati. Tuan Shi sepertinya ada harta pusaka di sana. Mari kita lihat. 7 juta. Aku tawar 8 juta untuk beli lonceng jok ni. Aku tawar 10 juta. 15 juta. 30 juta lonceng jok ini milik keluarga Johnson dari Hong Kong. Itu Xingguandi, Futungguan terkaya Hong Kong. Tidak menyangka putri keluarga Zheng juga ada di villa harta karun. Subaligar dari keluarga Sultan 35 juta untuk lonceng jok ini. 70 juga. Wah, inikah kekayaan orang terkaya Hong Kong langsung menawar 2 kali lipat. Tapi ini artefak spiritual, harganya memang pantas. Ini 2 juta, 500 juta. Artefak ini keluarga Zhang kami bertekad bulat memilikinya. Saya tawar 800 juta. 不在了，加完你不累？ini palsu. Pobas. Kau berhenti. Uang habis. Terserah kamu. Kalau gitu, semoga artefak Nona Zheng ini benar-benar asli. Zhen, Jia, Shi. Bungkus saja. Aku lihat-lihat lagi. Nanti aku ambil. Tanci, apa lonceng jok di video itu? Bukan yang ini. Sama dengan yang di video. Efek di video itu hasil sihir. Lonceng, joknya diganti apa saja, efeknya sama. Kenapa kau hancurkan pusakanya? Kau suruh aku hancurkan pusakanya. Penjaga, dia hancurkan pusaka tidak mau mengaku. Itu pusaka yang dibeli orang terkaya Hong City dengan 500 juta. Jangan harap bisa kabur. Ada apa? Siapa yang hancurkan lonceng jok ini? Jia. Lonceng ini! Tuan Shi bahkan tidak sentuh. Kau mau menjebakku, tamu kehormatan Su. Lonceng jok. Nona Su hancur. Di kaki Shi Hao pelakunya sudah jelas. Kau kira dengan tidak mengakui ini bisa dibenarkan? Nola, Su, keluar dalam lelang lalu main trik kotor. Beginikah wujudnya keluarga Su? Orang terkaya Jambi? Hanya 500 juta aku tak peduli lonceng jauh ini bukan kami yang rusakkan. Ya bukan? Nona Su jangan coba mengelak. Kami melihat sendiri. Si Hao sengaja lonceng jok itu pecah karenamu. Benar? Benar! Ada saksi dan barang buktinya. Su Lingge? Masih ada yang mau berdekat. Baik. Kayaknya 500 juta aku yang akan ganti rugi Tuan Shi. Direktur Su, pertimbangkan baik-baik. Aku berhutang budi pada Tuan Shi. Artefak gaib ini memang langka. Hutang budi lebih penting. Tunggu. Siapa bilang lonceng jok ini cuma bernilai 500 juta? Ini adalah artefak dewa. Sebut harganya. Sekalipun harganya miliaran, aku tetap ganti rugi untuk Tuan Shi. Terima kasih atas niat baik Direktur Su. Tapi soal lonceng jade ini, siapa yang memecahkannya? Sepertinya masih belum dijelaskan. Sampai sekarang masih mau menyangkal. Bikin tak ada saksi. Kami akan diam saja kalian memfitnah. Pak Ken, tolong minta seseorang ambilkan satu baskom air bersih. Saya punya cara untuk mengungkap kebenarannya. Tuan Shi, airnya sudah datang. Tak ke di sini. Lagi apa? Cuma semangkuk air. Apa air ini? Bisa tunjukkan siapa pelakunya? Haha, ngangkat satu baskom air percuma. Sepertinya dia sudah kepepet. Sushi mau apa aku sih? Tentu untuk mencari tahu kebenaran. Haha, lucu sekali. Masuk kebenaran ada di air.
Pintar betul. Cuma ngibul, cuma semangkuk air masih kira ini kamera. Gak percaya, sebelum lihat buktinya. Lihat saja mau diapakan ini. Di dunia ini, ada ilmu gaib bernama rembulan, The Air, yang bisa mengungkap semua kejadian. Kedengarannya hebat. Cuma tipu muslihat. Wastam. Aku panggil. Lihat! Astaga, tidak mungkin. Hai, dalam baskom ini kau bergerak. Saya tadi yang sentuh, kok airnya berputar. Tuhan selalu mengawasi. Ilusi bungka cermin bulan air muncul. Apa teller ini sengaja menuduh Tuan Shi? Bukan saya dia. Dia yang kastis. Saya 1 juta suruh saya sengaja rusak pusaka. Omong kosong. Kau tuduh saya. Sungguh keterlaluan. Kaca, bunga bulan air ada di sini. Masih berani berbohong. Saya juga sempat keliru. Saya tidak bermaksud, maafkan saya. Saya takkan berani lagi bangsat. Berani memfitnah Master Shi. Segera dia pergi. Hancurkan tangan kaki. Tuan JM, saya salah. Saya takkan berani lagi. Tuan! Dan benda pusaka ini, elektron zinc dibeli 500 juta. Dagingnya bernilai 1 miliar. Lunas yang 3 hari atau keluarga. Bangku yang cepat pergi. Penanganan Master Shi. Apakah anda puas? Sebelumnya ada kesalahpahaman dengan Master Shi. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Nona Jeng anda juga dibutakan oleh orang licik. Hanya saya yang beli pusakanya. Dasar cucenci. Benda pusaka yang katanya ini sebenarnya palsu. Maksudmu benda pusakanya palsu? Siapa bilang pusakaku palsu? Master Ma, kan Master Huang. Master Ma itu Master Qigong nomor 1 di Jiangbei, juga murid utama Kaisar Petir. Dia akan celaka. Master Ma, pusaka anda di Jiangbei sangat sulit. Dia dapat tidak tahu apakah kali ini dibawa. Benda berharga apa ini? Master Ma tadi, Tuan Shi keliru melihat. Pusaka anda mana mungkin palsu. 扫把力太低。baik. Tuan Shi diam saja. Apa meremehkan pusaka kakak senior saya? Mana? Mungkin pusaka Master Ma biasa-biasa saja sulit didapat gelang ini. 30 juta ku beli. Cuma 30 juta. Mau beli pusakaku? Gelang ini dibanding lonceng giok 10 kali lebih berharga. Kurang dari 5 miliar, tidak dijual. Wangi, membela. Syah. Master Ma ingin memberi suling pelajaran. 50 miliar untuk nyawa Shi Hao. Tergantung CEO Su menilai setimpal atau tidak. CEO Su tidak mau membeli. Apa meragukan milik senior pusaka senior ini palsu? Tidak berani. Master Ma, gelang 50 miliar ini, aku, Sulinger, yang beli. CEO Su sungguh berani. Aku masih punya satu gelang lainnya. Sepasang jantan dan betina digabung. Kekuatannya berlipat total 100 miliar. Kalau dibeli sekaligus. Perkara hari ini, kita akhiri di sini. Setuju. Hebat juga. Meminta harga yang selangit sekali. Master Ma adalah orang paling hebat di Jiangbei, pasti akan merenggut nyawa. Seribu Oksiden Su demi Shi Hao menjenggungnya itu sangat tidak bijaksana, Pak. Saya setuju. Barang yang 10 koin saja tidak ada yang mau beli. Ini berani minta 100 miliar. Benar-benar tidak tahu malu Shi Hao. Berani sekali. Berani meragukan saya, dasar kau. Kau bilang gelang di tanganku ini adalah sampah. Kalau gitu perhatikan baik-baik. Master Ma sang ahli sihir akan bertindak. Ini ilmu mematikan Master Ma. Timbangkan lagi. Kenapa segini? Nah, pusaka saya ini asli atau palsu? Tentu. Palsu. Kau bilang apa? Anak muda. Langsung mana? Ya. Berani melawanku. Hari ini kununjukkan padamu seperti apa sejatinya kemampuan master sejati. Head. Zanshi, cepat menjawab. Dia akan membunuhmu. Celaka-celaka Shi ini pasti mati. Dari ambang maut masih berani bersikap keras. Bagaimana mungkin? Karena kamu yang mulai. Jangan salahkan aku jadi tak segan-segan. Datanglah petir.
memanggil petir dari langit. Kau ini siapa? Apa mataku salah lihat? Dia cuma mengangkat tangan memberi isyarat langsung memanggil naga petir perkasa. Dewa yang kembali. Inilah dewa sesungguhnya. Mohon ampun, Guru. Murid tak akan berani lagi ilmu. Gaibmu kuhancurkan. Menyerah? Belum menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Senjata saktimu kuhancurkan, merusak kultivasimu. Kau tunduk. Hamba tunduk. Kubinaskan usahamu, kurusak reputasimu. Memaksamu berlutut, minta ampun, masih tak tunduk? Hamba tunduk sepenuhnya. Kalau sudah tunduk sepenuhnya, nyawamu kusimpan dulu. Pergi! Kalau nanti berani masuk Jiangbei lagi, pasti kuhancurkan kau. Master Shi zaman sekarang, membunuh itu melanggar hukum barusan. Kau seenaknya memerintahku. Sekarang tak gagah lagi. Mohon ampunkan nyawa hamba, apapun yang kau mau, ku berat. Kuasai halilintar buat Master Ma. Minta ampun, cuma beberapa kata paksa. Huang Yaoshi berlutut, inilah baru orang besar sejati. Kau paksa si Yi. Fosu beli gelang itu 10 miliar. Aku pun tak akan menyusahkanmu. Aksesori ini cocok untukmu. Tentukan harganya. Di sini, seluruh tabunganku hanya 6,4 miliar. Bagaimana? Beri saya kesempatan. Masih ada lagi. Saya punya di Jiangbei 8 villa. Di Dijing nilai 5,3 miliar total. 11,7 miliar balik. Hiasan rambut ini dari Direktur Su. Tuan Shi kuas. Bayan. Lunas dalam 3 hari. Jika tidak, Pasti akan terjadi. sudah. Pergilah. 10 miliar. Tuan Shi. Buku dapat untung 10 miliar begitu saja. Guru besar Shi, Anda biarkan dia pergi begitu saja. Kenapa? Guru besar Ma punya ilmu gaib tapi Huang juga punya koneksi luas. Ku khawatir setelah ini mereka akan berniat balas dendam. Tidak apa-apa. Setelah hari ini, Dia akan menghormatiku seperti dewa. Di usia semuda ini, Master Shi sudah punya kekuatan luar biasa. Top ranking surgawi tinggal selangkah lagi. Kisi masa, di dunia ini masih ada yang lebih kuat dari Master Shi. Belum tentu. Konon, di Jotian Bang peringkat 3, Kaisar Petir Lei Qianjue juga punya teknik petir yang menggegarkan. Dibanding Master Shi, siapa yang lebih hebat? Belum lagi ranking pertama Patriarsi Xiudok. Katanya dia punya tulang tertinggi, kekuatannya sangat gaib. Dia adalah maha guru bela diri terkuat Xiudok. Tuan Shi dan Shi Putao sama-sama bermagasi. Jangan-jangan kamu juga keluarga Shi? aku tidak kenal Shi. Orang mana pun juga dengan keluarga Shi tidak ada hubungan sama sekali. Tuan Shi, lain waktu silakan datang lagi. Villa Harta Karun selalu menyambut Tuan. 这就motivasi ini sambil mencoba tekesa kalau mau mana sekarang. Ini. Tuan Shi, saya ambil mobil dulu. Shi Hao, kamu berusir, ya? Fei Yan, ini siapa? Cuma pekerja bar yang norak, nggak punya tempat tinggal. Tiap hari numpang makan minum di rumah sepupuku. Shi Hao. Jadi orang harus tetap rendah hati dan realistis, andalkan diri sendiri. Kau ini terlalu naif sukses. Karena disukai orang yang bukan hakmu pasti lepas. Nah sekarang kau diusir. Jiang Feiyan sepertinya otakmu perlu diperiksa. Dia juga marga Shi. Ya sama-sama Shi, Master Shi kuasai petir paksa, apoteker Huang, beli hiasan rambut ratusan miliar. Kok cuma bisa diusir berdiri sendirian? Kemewahan di dalam membuatmu terpikat. Sayangnya kau memang tak termasuk di sini. Tunggu. Kok? Maksudmu, kau ingin ku bawa melihat kehidupan kelas atas itu? Kebiasaan burukmu ini harus diubah. Kau belakangan ini akan celaka. Ini kau pegang, bisa menangkal. Ingat, simpan di badan. Kau mengutukku. Percaya tidak, terserah. Tuan Shi, kita Di balik itu, kau tahu di Jiangbei mana aura alam paling banyak. Aura alam? Maksudnya, lingkungan asri, banyak tumbuhan. Kalau lingkungan bagus, perumahan terbaik di Jiangbei ini, villa utama Cloud Top Heavenly Palace. Kakek sudah memberikan kuncinya pada Anda, tapi Anda belum pernah mengunjunginya. Kalau itu mohon bantuan Pak Su tolong antar saya melihat. Bagus Feng Shui. Tempat ini sempurna. Asal saya pasang sebuah formasi pengumpul energi spiritual. Energi spiritual akan mengalir tanpa henti. Formasi pengumpul energi spiritual.
Suzo, aku perlu pasang formasi ini untuk bantu latihanku. Juga butuh kau beli beberapa bahan. Tidak masalah. Ini perintah Bapak. Linggar siap menghadapi bahaya. Apapun tak akan pernah menolak. Oh, tidak perlu sampai segitu. Bahan yang diperlukan sudah kukirim lewat WeChat. Okey, aku segera ke sana. Shihao, kok kamu di sini? Kamu mengungkitku? Shihao, aku tidak menyangka ternyata kamu mesum. Mesum banget! Kamu ni, apa kamu waras? Kalau bukan nguntit, aku ngapain kamu ada di sini? Ini kawasan villa termahal di seluruh Jiangbei. Istana awan puncak yang kekayaannya kurang dari 100 juta. Aku pun cuma numpang teman baru. Beruntung bisa masuk ke sini. Kamu bisa masuk cuma numpang kemewahan orang lain. Saya bisa masuk karena saya memang tinggal di sini. Mana bisa dibilang menguntit? Kamu bilang tinggal di Cloud Top Heavenly Palace. Cuma kamu sendiri, cuma pekerja baru-rendahan. Fantas tinggal di Cloud Top Heavenly Palace. Kenapa tidak sekalian bilang tinggal di villa termewah Cloud Top Heavenly Palace? Betul. Saya memang tinggal di sini. Inilah Cloud Top Heavenly Palace. Kunci villa termewah Cloud Top Heavenly Palace. Sian, teman macam apa ini? Bualannya keterlaluan? Mengertilah. Hidup sebagian orang terlalu susah kalau tidak bermimpi, tidak bisa hidup. Tidak percaya, aku antar kalian masuk lihat. Sudahlah, Shihao. Seluruh Jiangbei, siapa yang tak tahu villa mewah ini milik keluarga Su, aku tahu. Kau pakai akal bulus untuk mendekati puteri keluarga Su. Tapi lalu apa? Anak emas seperti dia tertarik padamu. Hanya sesaat. Nanti pasti akan bosan. Nanti kamu akan dibuang seperti sampah. Dibuang begitu saja. Orang sepertimu sampah tak punya ambisi. Pantaskah bertunangan dengan sepupuku? Tunangan? Apa? Sepupuku untuk bertunangan denganmu sampai bertengkar dengan keluarganya. Aku tak mengerti tertariknya padamu apa. Mungkin mas kawin beberapa puluh ribu kamu tak mampu sediakan. Oh. Tuan Shi, bahan yang Tuan minta sudah saya siapkan lengkap. Tuan Shi, jangan menatapku seperti itu. Aku jadi malu. Aku cuma tak menyangka gadis yang selalu mengikutiku, yang selalu berlari-lari mengikutiku. Di mata orang lain ternyata begitu sempurna dan tak terjangkau seorang gadis kesayangan langit. Oh. Sudah, bahan-bahannya berikan padaku. Tak apalah, kalian bisa pergi. Bagaimanapun orang lain memandang di depanmu, Linggar akan selalu jadi yang paling patuh gadis yang penurut. Kalau kau mau, Linggar bisa menemanimu malam ini. Aku cuma kasih waktu 10 detik. Wajib, Tuan Shi. Kau suka stoking hitam atau putih? Yang wanita atau seragam akan segera kusiapkan. Maksudku, 10 detik. Lenyap dari sini. Oh. Ayo, kita pergi. Tuan Shi, kalau mau, Linggar siap menemanimu. Dipukul sampai berlutut, minta ampun. Siapa yang berani? Master Shi. Stop! Mau jago silat? Harus kerja keras. Apa itu kungfu? Kungfu adalah tempaan waktu tangkis. Ilmu silat 2-3 tahun yang payah. Pukulan ini hasil 20 tahun kalian sanggup menghadap. Lihat. Tuan Lei, soal aliansi Jiangdong. Bagaimana perkembangannya? Laporkan kepada Tuan Lei. Semua kekuatan di Jiangdong telah bergabung di bawah pimpinan Tuan. Baik. Siapkan kereta ke Jiangbei. Dengan kemajuan ini, besok aku akan mencapai realm inti emas. Nanti, gelar bela diri tertinggi apapun bisa kau bunuh dengan jentikan jari. Saatnya mengumpulkan uang mahar. Jangan sampai gigi terlalu terbebani.
Tuan T datang membawa uang tunai 1 juta dan emas berlimpah. Kita memberi hormat kepada Tuan Shi. Ada keperluan? Tuan Shi kata no lasu. Anda bukan hanya master bela diri tertinggi, tapi juga ahli pengobatan ulung. Saya, Tuan T, ingin minta tolong. Orang yang mau Anda tolong tidak sakit atau celaka. Dia meninggal secara wajar karena usia tua. Kenapa masih dipaksa? Tuan Shi, Anda. Bagaimana Anda tahu? Di tubuh Anda ada aura kematian orang itu. Orang yang sudah pasti mati tidak bisa saya selamatkan. Nona Zheng, silakan pulang. Tuan Shi, saya mohon. Keluarga geng saya, keluarga berpengaruh di Hong Kong. Kalau kakek meninggal, garis keluarga saya ni akan dilenyapkan habis-habisan. Tolong selamatkan nyawa saya. Pil penambah usia, saya punya pilnya. Hanya saja, Anda mungkin tak sanggup membelinya. Tuan Shi, sebutkan harganya saya. Tuan T tidak akan ragu-ragu. Pil ajaib apa ini? Kok bisa wanginya semanis ini? Saya rasanya seperti melayang ke langit. Seluruh badan terasa sangat nyaman. Namanya pil energi vital. Untuk yang umurnya hampir habis, bisa memperpanjang hidup 10 hari. Dalam botol ini, ada 100 pil, cukup untuk tambahan 1000 hari hidup. Aromanya mengandung energi kehidupan, tampaknya asli. Baik, saya beli semuanya. Sebutkan harganya. 100 mili. Baik-baik, 100 miliar. Nona Zheng itu. Untuk 1 pil 100 miliar. Dalam botol ini ada 100 pil, total 10 triliun. Gila kau tahu 10 triliun tu. Dan itu sebanyak apa? Uang tunai 100 milion ditumpuk setinggi gedung 5 lantai. Apa lagi 10 triliun? Kau kira mengubah takdir seseorang? Saya tidak. Membayar harganya 3 tahun. Usia si terkaya Hong Kong. Harganya segitu. Tuan Shi, keluarga Jen punya dana triliun yang turun, tapi dalam waktu singkat, kemungkinan besar tidak bisa disediakan. Saya bisa memberi Anda waktu untuk mengumpulkan uang obat. Ini bisa dipakai dulu. Uangnya dilunasi dalam 3 hari. Terima kasih, Tuan Shi. 1 triliun, setuju. Saya akan segera pulang mengumpulkan uang. Nona sekalipun bagi keluarga yang 1 triliun juga akan sangat melukai kondisi kita. Uang sebanyak ini sebaiknya dikomunikasikan dulu dengan keluarga. Siapa bilang kami yang akan bayar 1 triliun? 请不了单个球，来我们变只会的salsa cuma perjanjian lisan. Kalau Tuan Shi tahu diri, akan kuberi dia lebih banyak yang kita. Tapi kalau berani minta selangit, kau buat dia tak dapat 1 sen pun. Masih mengira uang orang terkaya Hong Kong. Semudah itu didapat. Idiot. Nona Tuan Shi bisa menguasai petir. Dewa, seni bela diri. Uangnya tidak semudah itu dikerjai. Dewa seni bela diri pun. Lalu apa? Ini cuma karena kita di Tiongkok. Nanti di Hong Kong, cukup 1 telepon ke gubernur Hong Kong. 3 memiliki senjata mengarah padanya. Lihat dia masih berani semena-mena atau tidak. Ini zaman modern jago tarung tak ada gunanya. Nora, kalau kau bersikeras begini, keluarga Jeng bisa celaka karenamu. 30,000 senjata mengarah padanya. Lihat dia masih berani semena-mena atau tidak. Ini zaman modern jago tarung tak ada gunanya. Di dunia ini, tak seorang pun bisa menipu uang dari Beishuan Xianzun, lalu hidup tenang di dunia. Keluarga Jeng dari Pulau Hong Kong. Tuan Shi, sebelumnya kami banyak bersalah. Besok siang, saya telah siapkan jamuan di hotel di ruang VIP. Untuk jamuan permintaan maaf, harap berkenan hadir. Saya akan datang. Silakan. Siapa yang telepon? Kakak Macan tampaknya ini bukan untuk minta maaf pada saya. Ada keperluan dengan saya. Ternyata Bapak Shi tidak bisa dibohongi. Perkenalkan. Ini bos saya. Pemimpin geng hijau, Han Fei, langsung saja katakan maksudmu. Jujur saja. Dulu saya punya musuh. Sekarang dia kembali dari Jiangdong. Dia menantang saya. Ingin ajak saya bertarung. Dia nggak akan berhenti. Kata Ahbao, saudara Shi keterampilannya luar biasa. Jadi saya minta bantuanmu. Vega, aku sudah bilang Tuan Shi ini, itu jagoan muda. Bisa memanggil laga petir. Oh, Orang itu akan ketemu aku malam ini. Kalau saudara Shi mau bantu, setelah berhasil saya bayar segini, 10.000, 1 juta, bisa bagus. oh, saudara Shi memang belak-belakan. Sebentar lagi ada 1 orang jagoan yang datang. Aku perkenalkan dia ke saudara Shi untuk saling kenal. Vega, menurutku, ketemuan saudara Shi sendiri sudah cukup.
Ayah, akhirnya Master Wan datang cepat. Silakan masuk. Saudara ini dia yang tadi ku bilang jago besar itu. Wan Yan Chiu, please. Petarung nomor 1 di dunia bela diri Jiang Bei. Kamu cuma cari anak muda untuk mengantar saat bapak tua. Bicara apa sih? Keluar! Fenji, kasih aku muka saja. Kalau begitu, aku kasih muka untuk saudara si duduk. Satu kata lagi kau bicara. Langsung minggat. Kafe! Sepertinya kamu belum tahu lawannya siapa sebenarnya. Orang macam Si dan kawan-kawannya, datang berapapun banyaknya lawan itu tidak akan kesulitan mengatasinya. Oh, gimana maksudnya? Aku dengar sebelum ke sini, dia bisa lawan 100 orang sendirian. Orang macam ini bukan orang biasa. Minimal dia sudah masuk tingkat Neijin. Dia itu prajurit legenda yang bisa lompati atap dan tembok. Kekuatannya luar biasa. Kata bakso yang bisa kuasai Neijin saat ini bisa dihitung pakai jari benar. Petarung tenaga dalam bisa dibilang 1 dalam 10.000. Dalam 7 langkah. Bahkan bisa hindari peluru. Sungguh sehebat itu. Jadi ini tenaga dalam. Tak kusangka Master Wan. Ternyata ahli tenaga dalam. Guruku sudah lama lampaui tenaga dalam menjadi Grandmaster Huo Jing. Di antara ratusan Grandmaster bela diri tak ringkat pertama, asal Sang Maha Kuasa tak datang. Siapa yang tak terkalahkan di dunia? Grandmaster nomor 1. Master Wan. Ternyata ahli puncak dunia. Dengan Master Wan di sini, akan kulihat bagaimana dia nanti. Master Wan, ini 5 juta. Setelah berhasil, ada 5 juta lagi. Saya gaji tidak akan kurang. Dia juga ikut Prono cari mati. Master Wan Tuan Xi kan? Saya yang undang gimana? Sudah saya bilang, orang biasa seperti dia, sekalipun jago bertarung tidak akan tahan pukulan ahli tenaga. Dalam suruh dia ikut, sama dengan suruh dia mati. Saya yang Anda undang, jadi saya wajib lindungi Anda. Anak muda tidak kenal takut. Mau pergi, silakan. Sudah dah. Gimana, Kafe ketemu teman lama? Oh, kok tidak senang? Lau Zhao. Kita tak bisa baik-baik duduk dan bicara. Bicara? Bisa. Serahkan semua kekuatanmu di Jiang Bei. Mulai sekarang, di Jiang hanya ada satu penguasa. Kalau begitu, ada lagi yang perlu dibicarakan. Jangan kira sudah menguasai tenaga dalam, lalu bisa bertindak semaunya. Oh? Kau juga tahu. Tenaga dalam, kalau sudah tahu, kenapa tidak menyerah saja? Tenaga dalam biasa. Apa yang kutakut? Master Wan. Tolong ya. Chang Feng, uji lagi. Chang Feng, murid utamaku, pemula tenaga dalam habisi. Dia bukan masalah. Pemula tenaga dalam. Berani menantangku. Akan kutinggalkan mayatmu utuh. Panggil sana. Chang Feng! Sudah bertindak sekeras itu, jangan salahkan aku menindas yang muda. Grandmaster ilmu bela diri, benar? Akulah Grandmaster nomor 1 di Dacia. Grandmaster ilmu bela diri, Wan Yan Chiu. Selama yang mulia belum turun tangan, aku tak terkalahkan di dunia, pantas disebut Grandmaster bela diri. Hurufnya bagai naga, sempurna tak bercelah. Hanya dengan berhadapan sudah memberiku tekanan hebat. Sudah tahu jarak antara kita. Secepat berlutut dan menyerahlah. Sesudah 3.000 kali, aku akan maafkanmu. Karena melukai muridku jadi. Aku masih mau melawan. Grandmaster bela diri kekuatannya tak terukur. Aku bukan tandingannya. Mohon guru turun tangan. Kau Wan Yan Chiu. Bicaralah sambil lutut beraninya. Gua master tak boleh dihina. Penghina akan dibunuh tanpa ampun. Orang tua tak dikenal ini berani menghina guruku. Kau ni siapa? Aku Lei Qianxue. Di dunia persilatan, aku dihormati. Laku Kaisar Petir. Kau raja seni bela diri peringkat kedua di papan langit. Kaisar Petir, Lei Qianxue, Master Wan. Apa artinya peringkat kedua di papan langit? Dia sangat hebat. Artinya dia nomor 2 di dunia. Bila raja manusia tak muncul, Kaisar Petir lah yang berkuasa ke Kaisar Petir. Ampunilah saya. Saya salah. Asalkan kau kasih aku hidup, apapun akan kulakukan. Kau hina muridku masih mau hidup. Bunuh dirilah Han Fei. Sesiapa 10 juta, nanti aku selamatkan kau. Kau siapa? Gimana Han Fei? Setuju atau tidak? Cukup bilang setuju. Nanti urus si Kaisar Petir omong kosong ini. Oh, mengurusku. Mulut besar sekali.
Kaisar manusia Xiu Dao pun tak berani bicara begitu. Kaisar pikir apa kaisar manusia? Sungguh bagai macam peri. Monyet jadi raja. Beraninya kau di hadapan Raja Peti berkata, sombong. Kau sengaja cari masalah. Dasar kurang ajar. Beraninya hina guruku. Ku belum kau. Ternyata dia juga seorang Supreme Master. Pantas saja begitu yakin. Apa? Yang muda ini juga seorang Supreme Master. Tuan Qi adalah Supreme Master, Tuan Qi. Kau itu Xi Hao yang lukai muridku. Iya, kenapa? Di usia muda berbakat seperti ini sungguh luar biasa. Aku beri kau kesempatan, sekarang berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku juga pernah bunuh jagoan ilmu bil. Menyuruhku berlutut. Levelmu belum cukup lancang. Peti, data! Murka Peti, jalan surgawi itu jurus anggalan Raja Peti. Sang tebasan bisa membelah gunung, memutus sungai. Kekuatannya ternyata sehebat ini. Habis! Tuan Qi pasti binasa. Melayang di udara. Kau bukan jagoan ilmu bela diri. Kau bertarung level 2. Tuan Qi, ada kabar buruk. Raja Petir Lei Qianjue Datang ke Jianghu mencari tuan untuk balas dendam. Terima kasih atas peringatannya. Bertarung level 5. Selama 300 tahun tidak pernah bertarung level dewa yang belum pernah ada sebelumnya. Saya tidak tahu Tuan Qi punya kemampuan yang luar biasa. Banyak yang menyingkap. Mohon Tuan Qi, maafkan saya. Aku juga memberimu satu kesempatan. Berlutut, bungkuk, dan setialah padaku. Aku akan membebaskan. Lei Qianjue tidak mengenali orang hebat karena kebodohan sesaat. Sekali lagi, mohon Tuan Qi maafkan. Kudengar kapan bentuk aliansi provinsi Jiangya. Xiu Dao sudah menyatukan dunia persilatan utara. 3 hari lagi hadapilah aku di selatan untuk pertempuran terakhir. Aliansi ini kubentuk untuk melawan Xiu Dao urusan kita. Saatnya kita bebaskan aliansi Jiang tetap berjalan. Tapi posisi keduanya, aku Huang Tiandi yang ambil kau tidak keberatan kan? Tidak. Sama sekali tidak. Su Xingem menghadap ketua cukup. Pergi kau. Pertempuran 7 hari lagi. Xiu Dao akan ikut hadapi sendiri. Selama ada Tuan Qi. Xiu Dao yang kecil bukan masalah. Sudah selesai tak, Fei? Saatnya kau tepati janji. Ya, betul. 10 juta. Tidak kurang sepeser pun. Dalam 5 menit dikirim ke tempat anda. Tadinya aku kira telah menilai Tuan Qi terlalu tinggi. Ternyata dia bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Libas bisa menjadi bawahan Tuan Qi adalah dalam hidupku kehormatan terbesar. Kau akhirnya pulang. Ada apa hari ini? Siapa yang ulang tahun? Setiap hari keluyuran di luar, ada umat terjadi masalah besar. Kau tidak tahu. Xiao Hao Yi sudah resmi kerjasama dengan grup Xinghe. Kontraknya sudah ditandatangani. Keluarga Jiang Qi sekarang jadi keluarga penting baru di Jiangbei. Qi Hao kan cuma pekerja bank. Dia sehari-hari nggak mungkin nyentuh urusan kalangan atas kita. Wajar saja dia nggak tahu. Sampah. Sudah kalian, kita bisa kerjasama dengan grup Xinghe. Berkat Xi Hao dan resep ajaibnya Hao. Isma seberharga ini. Gamer. Dari mana kamu dapat? Aku pernah belajar pengobatan Tiongkok, suka baca buku-buku kuno. Ternyata dari kitab kuno resep yang ditemukan. Sudah kuduga, mana mungkin punya kemampuan seperti sekarang. Pengusaha terkenal di Jiangbei. Pengusaha terkenal. Kamu masih bermalas-malasan. Apa kamu mau hidup bergantung pada wanita seumur hidup? Rian, jangan bicara soal kerjasama ini berkat Xi Hao sekalipun. Bukan. Aku rela menghidupinya seumur hidup. Apalagi 3 hari lagi, hari pertunangan kita. Sudah aku katakan, aku tidak setuju. Ini urusanku sendiri, tidak perlu kalian urus. Sudahlah, urusan pertunangan nanti saja. Belakangan ini di kalangan atas Jiangbei muncul seorang Master Shi. Kalian pernah dengar? Pernah dengar? Master Shi ini sangat sakti. Bahkan dia pernah meraih tangan ke udara dan memanggil naga petir, benarkah? Tentu benar Master Shi ini. Benar-benar seorang orang sakti tingkat tinggi. Jangan-jangan di dunia benar ada dewa. Paman bagaimana paman tahu? Karena aku bahkan pernah kepada Master Shi ini bersulang menghormati Master Shi. Howard, kamu kenapa? Kalau tidak suka makanannya, pergi makan di luar. Jangan di sini cuma bikin kesal. Ayah, cukup. Paman Jiang, barusan Paman bilang, pernah makan bersama Master Shi itu bersulang memberi omat. Oh, dia itu figur legendaris Bagewa. Mana mungkin dia bisa sembarangan diajak makan? Bukankah sekarang aku sedang makan bersamamu? Fakta bahwa aku saja. Pernah bersulang untuk Master Shi.
Sudah cukup membuat status keluarga Jiang melambung tinggi. Hebat sekali, Paman. Cuma bersulam bisa ubah nasib sebuah keluarga, itu terlalu lebay. Makanya kau disebut cupen. Orang-orang Kuncak cuma sepatah kata. Bisa buat bawahan kusing mikirin. Si Master Shi mau minum suangan Paman Jiang itu artinya dia kasih muka. Orang yang dikasih muka Master Shi, siapa berani sentuh? Inilah aturan tak tertulis. Kaum elit kau yang kerja di bar mana? Mungkin nanti aku nggak bermaksud begitu. Ya sudah, Paman Jiang mau pamer ya, nggak usah dibongkar. Ayah, karena Bapak kenal Master Shi, bisa minta tolong padanya. Sushenji akhir-akhir ini dapat suntikan dana besar. Gila-gilaan menekan Jiang Shi Group. Bukan kita kerjasama dengan grup Singa. Jujianqi berani juga. Katanya, Jujianqi sudah dapat dukungan dari ketua aliansi Jiang Lei Qianjue. Bahkan grup Sinki pun agak takut padanya Jiang Shi karena jadi sasarannya. Perkembangannya sangat indah. Mana mungkin aku kenal Master Shi. Lei Qianjue kamu coba cari. Shihao, kamu gila. Akan peringkat ketiga papan lagi, Dewa Petir berani kamu matinya. Lei Qianjue, kenapa? Cuma orang yang pernah kalah olehku. Bisa sekali membuangnya. Sudah. Ya, Yui sedang ada masalah. Enggak cari solusi, malah di sini membuat cepat makan. Habis makan cuci piringnya. Aku kabur. Oh. Sama-sama Margashi, bedanya bisa sebesar ini. Sampah, cepat buka pintu. Master Shi ini bahan yang Tuan ingin beli. Silakan diperiksa. Master Shi bagus. Oh, simpan di villa Istana Langit Awan, ambil uang ini, lanjutkan akuisisi. Bisa melayani Master Shi sudah kehormatan, mana berani minta uang untukmu, ambil saja. Aku tidak biasa begini. Baik, 属下告退。 Shihao, kamu, si Master Shi dah. Cukup Master Shi apaan? Bilang dia palsu. Master Shi, dari sebutannya saja sudah tahu usianya, pasti tidak muda. Lagi pula, Paman ini pernah bersulang untuk Master Shi. Kalau dia benar, Master Shi masa Paman tidak tahu. Saya tentu pernah bertemu Master Shi, usianya sudah lanjut. Seorang sesepuh yang bijak dan baik hati. Shihao, nah sekarang apa penjelasanmu? Bagaimana jika saya bilang saya benar Master Shi? Kau percaya? Percaya apanya? Paling benci orang sepertimu yang tak punya kemampuan. Ini masih suka membual dan sok jago. Hampir saja termakan omonganmu. Sua Zhu Shao. Dan jalan keluar. Apa memang dia? Ini macet. Aku tidak apa-apa. Apa aku sudah mati? Ini surga. Kamu akan kita malapetaka. Pakai ini bisa menghindarkan bencana. Kau menyumbahiku. Saya tidak percaya. Shihao, tidak mungkin. Itu benar Master Shi. Shihao di mana? Aku mau cari dia. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kema, tentu beli baju. 3 hari lagi acara pertunangan kita. Jangan terlihat lusuh, nanti diejek terus. Bajumu sudah kusut. Yi sungguh perhatian padaku. Ligi, lagi mikir apa? Ayo, kita coba ke toko mewah. Aku yang bayar. Tolong Mbak cari baju untuk pacar. Di sini banyak model baru. Pak, tolong tunjukkan yang baru. Postur pacarnya bagus, gayanya juga bagus. Coba set yang ini. Keren banget, cocok sekali. Yang ini saja. Bungkuskan saja. Jiang Qingyi, serius? Kamu mau beli ini? Kamu tahu harganya? Kamu mampu? Mampu atau tidak? Bukan urusan membayar saja. Nona, set ini perancang busana terkenal internasional. Sejisi modal terbaru Rafael setelah diskon 10%, harganya 3,115 juta. Iwan. Sesedus set baju 3,15 juta. Masa sih? Menampok aja gak segila ini. Uang di kartuku cuma 1 juta.
Nona, ini. Baju ini warnanya kurang cocok. Kita lihat yang lain saja. Jangan-jangan direktur yang habis pamer ternyata nggak bisa beli. Orang rendahan harus tahu diri. Nggak punya duit, ngapain ke toko mewah? Mau beli atau enggak itu hak aku, urusan lo apa? Menurutku baju ini sama sekali tidak cocok dengannya. Sini aku lah, lagi. Sedap. Direktur jangan jelaskan. Miskin? Yang miskin baju yang barusan itu, saya beli. Tidak perlu diskon. Saya kalau beli, barang suka beli dengan harga normal direktur Jiang. Selera, kamu memilih pria tidak bagus. Tapi selera memilih baju cukup bagus. Sayangnya, saya tidak suka. Pak, baju kami, begitu terjual, tidak bisa dikembalikan. Begitu, aku tidak bilang mau kembalikan. Direktur, Jiang, bajunya sudah saya beli. Kamu hanya perlu temani aku tidur sekali. Akan kuberikan untuk si miskin itu pakai hero. Iwan. Berani kau pukul aku? Sudah kuberi pelajaran, masih berani cari gara-gara. So, karena punya uang, lantas merasa hebat? Aku memang kaya. Memang hebat. Bahkan aku beli satu baju 3,5 juta. Belum买不起. Tapi jika aku mau bisa beli 10 atau 20, kapan saja sih? Kau memang jago bertarung, tapi di hadapan kekuasaan dan modal, itu tak berat. Banding kekayaan dengan aku, kau pantas. Haha. Jangan kira aku tak tahu. Kau cuma seorang pekerja rendahan. Cuma kebetulan disayang Prince $1. Mungkin dia kasih kamu uang saku beberapa juta. Tapi di rekening bank gue ada 800 juta mengendap. Iya. Ayo, bandingin. Siha, udah lah. Kita nggak usah bandingin sama dia. Baju Tuan Chu ini emang kita nggak sanggup beli puas. Yuk pergi. Mal ini gimana belinya? Hah? Aku tanya. Mal ini gimana belinya? Gue beli. Xihao. Jangan macam-macam. Cepat pergi. Lucu bang. Gedung ini tapi milik konglomerat Longhu. Kau tahu apa itu konglomerat? Terkenal. Global, jaringan global. Nilai pasar puluhan miliar. Mau membelinya? Kau saja. Bahkan warga baju saya pun harus kerja tanpa makan minum selama 1 tahun. Baru bisa. Pak, saya dari konglomerat Longhu, Kepala Wilayah Tiongkok Raya. Saya dengar Anda mau membeli gedung kami. Oh, betul. Sebutkan harga-harganya setidaknya 50 miliar. Betulan? Jadi kartu saya ada persis 50 miliar gisik saja. Ini tali emas murni sehalus dan selembut giok. Raja kartu hitam emas super mewah. Tidak mungkin salah. Ini kartu hitam emas super mewah. Hewan seleramu. Bagus. Anda terlalu memuji. Omong kosong hitam, emas super mewah. Dia berangguran tak berguna mana mungkin dia punya. Sepertinya ini palsu ini. Baik, ayo kita bertaruh. Jika kartu ini asal, kau minta maaf padahi. Lalu jangan pernah lagi muncul di depan kami. Taruhan diterima. Jika ini palsu, kau akan kutuntut dengan tanganmu sendiri. Kartu ini gua hancurkan. Kamu lagi kamu tampar gue. Gara-gara mulutmu jahat. Tuan kartu kredit. Sekarang masukkan PIN-nya. Jangan bilang lupa PIN-nya atau PIN-nya salah. Udah gue bilang, kamu nggak bisa bayar. Nggak bakal bisa bayar. Pembayaran 50 miliar berhasil. Yang terhormat seluruh staf grup Naga Macan. Semoga belanja Anda menyenangkan. Li, piringnya miliar? Xihao, dapat uang segitu dari mana? Shinji, sekarang. Juga. Penuhi janji tidak mungkin. Mustahil. Kamu bisa punya uang sebanyak ini. Seorang karyawan seperti kamu tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Aha, sekarang saya paham. Pasti kalian sudah berkomplot. Berani menipu saya. Bersama-sama. Beraninya kalian. Perhatikan kata-katamu. Umumah, naga harimau kami, perusahaan internasional bernama jika masih menghina. Saya akan laporkan. Berani mengancam saya. Saya didukung. Dewa bela diri Lei Qianzhuo. Buat saya marah kalian semua mati. Ternyata bawaan Kaisar Lei. 1 menit lagi berlutut minta maaf pada Hi. Jangan kira karena kau bisa mengandalkan grup singkir, kau sudah hebat di hadapanku itu. Tak berguna. Saat Zizun murka jutaan mayat bertebaran darah membanjiri tanah. Berani ganggu aku. Ku habisi seluruh keluargamu. Lei Qianzhui pun jika bertemu, aku harus berlutut kau. Ini siapa pula? Kurang ajar. Berani menghina yang mulia. Lei Shihao, kau mati sudah. Lei Qianzhui, kau punya 30 detik untuk datang dan bersihkan pengikutmu. Kau kira dirimu siapa? Berani-beraninya kepada Sri Paduka Lady memberikan perintah. Siha, berhenti macam-macam. Cepat minta maaf pada Tuan Chu. Kalau kau benar-benar membuat marah jagoan peringkat 3 papan sudah. Kita, banget. Baru saja sekarang. Sudah terlambat. Serahkan pilihan pil serta resepnya. Atau aku naik ranjang dan temani aku tidur. Kalau tidak, dalam 3 hari bisnis, keluarga jangkau aku gulung. Siapa punya 20 detik lagi. Berlutut dan minta maaf pada Yi. Masih belajar di sini.
Makan ini, bangsa, berlutut dan sujud 100 kali sampai bunyi. Oh ya, sambil bersujud, sambil lihat aku memainkan jiang sendiri. Segala lihat, buat satu ulasan 800 kata. Kamu benar-benar sedang menuju jurang kematian. Pura-pura apa di sini? Ingat, tamparan ini adalah kehormatanmu. Aku menang, aku hubungi Yang Mulia Lei sekarang. Yang Mulia Seni Bela Diri Sang Kaisar Lei Qianjue tiba. 10 detik terakhir. Tidak mungkin. Namun jika kenal Yang Mulia Lei, aku tahu. Tuan Lei pasti sudah dengar anak buahnya dihina di depan umum. Datang untuk membelak Xi Hao Yang Mulia. Tak boleh dihina. Anak buahnya juga tak boleh dihina. Tunggulah sampai Yang Mulia Lei meneliti dan mengerat uratmu. Haha, bagus. Aku ingin lihat hari ini. Siapa yang dikuliti? Iwan. Guru Lei, tak kusangka guru datang untukku repot-repot datang sendiri. Hamba sungguh terharu. Ini kau. Mukamu besar sekali. Apa yang terjadi? Yang Mulia Lei, Xi Hao ini sudah tahu aku orang guru masih berani pukul aku. Dia bukan pukul aku, tapi menghina guru. Omong kosong. Asyik itu orangnya rendah hati mustahil. Dia memukul orang. Saya memang memukulnya. Dua ni bereksik. Sampai membuat Pak Xi marah, sampai memukul orang. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku berinvestasi di keluarga Chu untukmu, supaya kau menghasilkan uang bagiku, bukan supaya kau mengandalkan nama baikku untuk bertindak semena-mena. Tamparanmu itu. Kalau sampai membunuhnya, bagaimana dia bisa minta maaf pada Yi? Taci, mohon maafkan saya. Saya terlalu ceroboh. Cepat minta maaf kepada Nona Jiang. Oh, cek. Pak Xi benar. Nona Jiang, maaf. Ya, saya salah. Tuan Xi sudah puas. Iwan. Pebri, Danes, kerjasama saya dengan keluarga Chu berakhir di sini. Malah kalau berani lagi pakai nama saya untuk bertindak semena-mena. Kukulang kau. Ayah, katanya apa? Kita sudah berhubungan dengan keluarga Xi dari Dijing. Bagus. Aku segera pulang. Xi Hao, kali ini kamu tamat. Xi Hao, kamu ini sebenarnya siapa? Lei Qianjue yang terkenal itu bisa begitu sopan padamu? Dia tidak sopan padaku. Dia marah karena Chu Qianqi telah merusak reputasinya di mana-mana. Setelah sebabnya, dia sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah maha jagoan ilmu bela diri. Reputasi juga sangat penting. Baginya Yi. Kamu pergi dulu. Aku masih ada urusan. Baik. Katakanlah, apa urusannya, Tuan Xi? Ada masalah besar. Aku baru dapat kabar. Kaisar manusia Xi Gudao tampaknya telah menemukan peluang untuk mencapai Reok Dewa. Dia sudah menjadi maha jagoan nomor 1 di Siap Super Perang. Begitu dia mencapai Reok Dewa, Dikhawatirkan tidak ada yang bisa mengatasinya. Hanya Ini Tuan Xi. Alam Dewa itu tingkat legendaris. Jangan pernah remehkan. Jangan cuma kemungkinan mencapai alam dewa. Kalaupun dia benar-benar alam dewa, aku hancurkan dengan satu tangan. Cukup. Pergilah. Mau bersembunyi? Dia menemukanku. Tidak mungkin. Iwan. Kimu? Siapa? Kenapa Lei Qianjue membubuk padamu? Lei Qianjue apa? Salah lihat. Itu cuma orang tua biasa. Omong kosong. Kau kira aku tidak lihat berita? Cepat jujur. Kamu siapa sebenarnya? Oh ya, kamu? Simpan. Celia? Aku baik-baik saja. Apa aku sudah mati? Ini surga? Siap pemberianmu benar-benar menyelamatkanku. Apa kamu benar-benar si Master Xi yang legendaris gitu? Ada peluang apa? Temanku mengajakku makan, temani aku ke sana. Sepuh. Kalau kau tidak mau, aku akan ungkap identitas aslimu ke sepupuku. Dia pasti tertarik.
antara aku. Kakak ipar, Salah suka panggilan tu ada hal lain. apa kamu keberatan punya satu pacar lagi? Kami berdua bersaudara. Aku tidak tertarik pada gadis kecil. Iwan. Formalan tidak berjumpa. Kamu masih secantik dulu. Ini apa? Ini pacar saya, Shihao. Dia sangat mengganggu dia, terus mengejar-ngejar saya. Tolong bantu. Saya dari Grup 1Q, Wakil Presiden Direktur Gaji Tahunan. Saya baru tembus 1 juta. Kalau boleh tahu, Tuan Shi di mana bekerja? Aku nganggur. Ternyata kok kerjaan aja nggak punya. Sampai hehe. Si Xiong Fei Yan baru lulus sih, tapi masih muda. Dan cantik, masa depan yang cerah. Menurutmu kau pantas sama dia? Qing Bai Hao, maksudmu apa? Haha. Biasa aja. Ayo, Asmim, Kinckrong yang babat. Aku sudah pesan tempat Jinling Xuan ini bagian dari grup 1Q satu-satunya di Jiangbei Hotel Bintang 9. Kalau nggak punya harta jutaan, mau masuk aja susah. Bukan memang pantas. Satu-satunya di Jiangbei Hotel, bintang 9 sungguh mewah. Beberapa orang kampungan mungkin seumur hidup belum pernah ke tempat semewah ini. Selamat datang para tamu terhormat di Jinling Xuan. Ada yang bisa dibantu? Saya Qin Bai Hao, sudah reservasi. Tuan Qin, reservasi Anda ada di lantai 3, ruang VIP. Lantai 3, Tuan Qin muda, langsung tunjukkan kemurahan hati. Katanya, Jinling Xuan ini 5 lantai penempatannya berdasarkan kekuasaan dan kekayaan. Di bawah 1 juta ingin makan di lobi saja mustahil. Bapak Qin bisa memesan kamar khusus di lantai 3. Itu bukan apa-apa. Ayo, masuk. Permisi. Apakah Bapak Shihao Bapak Shi? Kau kenal saya? Jinling Xuan adalah milik Bapak Wan Yanqiu. Bisnis Bapak Wan beliau sudah perintahkan. Siapapun yang bertemu Bapak Shi harus seperti bertemu beliau dengan penuh hormat. Ya baik. Bapak Wan pasti senang kalau tahu Bapak puji dia. Silakan tunggu di kamar khusus dulu. Saya akan segera beritahu bos. Apa? Bapak Shi datang, tamunya sudah tiba. Benar, itu Tuan Shi. Sama dengan foto Pak Wan sangat mirip. Mereka pesan pavilion Beijing di lantai 3. Ini pertama kalinya Tuan Shi ke sini. Saya kan bawahan, saya tidak berani melayani, takut beliau salah paham dan merasa tidak dihargai. Manajer, apa Anda mau menyambutnya langsung? Masa saya pantas? Lalu bagaimana? Jadi gini, kamu duluan naikkan kelas ruangannya ke ruangan utama lantai 5. Saya minta arahan Pak Wan dulu. Begitu dia dengar Tuan Shi datang akan menyambut sendiri. Paiswa Shibu adalah tamu kehormatan kami. Manajer kami memerintahkan untuk menaikkan ke ruangan VIP lantai 5. Jinling Xuan berada di bawah grup 1Q. Dia pasti sudah tahu status saya sebagai eksekutif tinggi grup 1Q identitas. Ini mengambil hati. Manajer tempat kalian ini bagus. Kebaikan ini saya ingat baik-baik. Wah, ruangan ini sangat mewah. Sejauh inikah Jinling Xuan ruangan VIP lantai 5 itu? Cepat bagikan di momen untuk dipamerkan ruangan VVIP Jinling Xuan klien. Biasa di sini para gubernur provinsi toko besar semacam itu. Masakan ini terlalu murah. Sepiring udang emas gantung cuma 10 yuan. Jinsha? Apa? Aku lihat ini. Lihat. Lihat baik-baik. Harganya bukan per yuan, tapi per 10.000 yuan. Gratis sepiring udang emas gantung 100.000 yuan. Jadi, satu kali makan ini Bisa menghabiskan jutaan. Kami kan tamu VIP makan di sini harusnya dapat diskon. Bukan aku tak mampu bayar, tapi menikmati. Berdia selayaknya. Bapak mengatakan, karena para tamu adalah tamu kehormatan, maka hari ini semua biaya gratis. Ini lumayan. Balai utama Jinling Xuan ini kurang biasa, bahkan tidak boleh masuk. Hak masuk pun tidak ada Tuan Qin. Malah bisa duduk di balai utama paling eksklusif gratis semua. Wah, status mulia seperti apa? Yang pantas mendapat gratis. Mungkin pejabat tinggi, pusat datang sendiri pun perlakuan yang diterima juga segini. Kalian dari mana tahu tamu kehormatan yang dia maksud bukan saya? Yuan. Xiang Fei ya, dia ini pacar dari mana kamu dapat? Jangan-jangan dia idiot? Kalau tak percaya, panggil manajernya kembali dan tanya. Nini kan Uni Cita. Kau cuma numpang makan yang saja yang baik. Jangan bikin sebel. Tuan Qin ini kan eksekutif grup 1Q, gajinya ratusan juta setahun. Kau yang tak punya uang dan koneksi orang tak berguna, masih tak pantas mengikat sepatunya. Sian Yuling, bicaramu harus lebih sopan. Fei Yan, mereka cuma bicara saja. Ayo pesan makanan. Tuan Shi, ini hotel paling top di Jiangbei.
精灵穴 Di lingkungan seperti ibu kota itu, diajak pun aku takkan mau datang. Iya. Jiangbei yang pelosok ini dengan ibu kota pasti jauh sekali. Tuan Kobe kebakaran. Tuan Chu sudah datang. Silakan ke ruang superior di lantai 5. Tuan Chu ruang superior sudah ada yang pakai. Sudah ada orang, suruh pergi saja. Hal kecil seperti ini perlu diajari. Itu juga tamu terhormat. Sekalipun dia tamu terhormat, bisakah lebih terhormat dari Tuan Shi? Ini adalah orang yang berkuasa di seluruh Asia. Salah satu dari 3 keluarga besar. Putra sulung keluarga Shi. Di seluruh dunia ini siapa yang bisa menandingi statusnya? Sudahlah, minggirlah. Kamu naik sendiri, silakan. Tuan Shi. Fenglan, aku tak tahu kamu bisa suka pada sampah ini. Asal kau mau ikut aku. Hotel kelas ini bukan cuma sering datang sebulan sekali. Pasti bisa. Sebulan sekali ruangan VIP Jinling Xuan. Ya ampun, hanya Tuan Qin yang mampu mengajak sini Fei Yan. Tuan Qin padamu benar-benar luar biasa. Kalau aku, pasti ku terima Qin Bai Hao yang sombong seperti kamu. Yang mulutnya cuma omong kosong. Untuk mengikat sepatu Kak Shi Hao saja tidak layak. Masih berani bilang sebulan sekali di ruang utama Jinling Xuan. Aku heran dari mana beranimu. Tempat Kak Shi Hao, kamu bahkan takkan bisa masuk pintu ruang utama. Feima, apa katamu? Ku bilang, dibanding Kak Shi Hao, kau ini sampah. Tuan Chu, Anda datang? Oh kau, ini tempat untukmu. Gawat. Tuan Chu, hari ini saya ada teman aku. Mana peduli soal punya teman. Atau tidak aku hitung. Sampai 3, 1, 2, 1. Wait, aku pergi. Kenapa kalian belum pergi? Mati. Tuan Chu, dia teman saya. Dia tidak tahu aturan tolong. Jangan marah. Yang pria itu tidak saya kenal. Silak, urus dia. Fei Yan, sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Fei Yan, ini Tuan Muda Chu. Salah satu 4 Tuan Muda Jiangbei. Lebih berkuasa dari saya. Menarik tidak pergi. Kalau begitu, kalian berdua tinggal saja. Cepat berlutut. Sujud 300 kali dulu Tuan Chu. Ini Tanyalah, bukan urusanmu. Ayo cepat berlutut. Apa katamu? Aku tak dengar. Ulang lagi. Yuan. Kau gila. Berani pamer di depan Tuan Chu. Shi Hao, ini ruangan VIP-mu. Sudah besar nyalimu. Suruh aku sujud. Aku berani, kau berani menerimanya? Tidak berani. Shi Hao, ampunilah aku. Aku benar-benar salah. Apa ini benar? Salah satu 4 muda Jiangbei Chu Qianqi menyerah pada Shi Hao. Shi Hao itu siapa sih? Berani begitu menghina Tuan Muda Chu? Ternyata Shi Hao benar. Tuan VIP ini memang karena dia dihormati. Baru kita di-upgrade gratis. Sekarang kalian tahu Shi Hao hebatnya, kan? Kau sudah sadar salah. Minggir saja. Oke, baiklah. Tunggu, Shi Hao. Sekarang aku tidak takut padamu lagi. Sekarang giliranmu berlutut padaku. Oh, sudah dapat deck baru lagi. Betul. Engkau pasti tak bisa melawan yang sosok yang tak bisa diganggu. Bukan bahkan Lei Qianzhou pun pasti tak berani ganggu dia. Ruangan receh. Lama sekali belum beres. Xingyi, Shi Hao. Ternyata kau anak buangan keluarga sini. Mungkin di Jiangbei yang miskin ini cuma bisa masuk ruangan VIP begini dengan mengancam orang pakai nama keluarga Shi dari Dijing. Cuma, orang lemah yang selalu bangga-banggakan latar belakang. Mati kau! Tangkap dia! Suruh dia berlutut dan bersujud di depanku. Maaf, saya terlambat datang membantu maafkan saya, Tuan Shi. Wan, Anda panggil dia apa? Xiaoqing, kau kenapa ada di sini? Dia tidak hanya di sini. Barusan dia mengejek saya sebagai orang miskin dan tak berguna. Dasar buta! Cikgu kantor sudah sering saya tekankan, Tuan Shi adalah tamu penting saya. Waktu kerja kau habiskan untuk apa? Pak Wan, saya yang seperti sampah ni berani mengejek Tuan Shi. Dengarkan, soal pengaruh di Jiangbei, tak ada yang bisa menyaingi Tuan Shi. Sudah jelas. Mengerti. Beraninya kau menghina Tuan Shi, Qin Bai Hao. Saya beritahu kamu secara resmi. Kamu sudah dipecat. Saya juga akan menggugatmu karena menyinggung klien penting dan menghambat kemajuan grup. Siapa terima denda? 1 miliar rupiah. Teman Direktur Wan, saya benar-benar tahu salah. Sayakah yang harus kau mohoni? Tuan Shi, saya salah Tuan Shi. Saya bersujud pada Tuan. Saya minta maaf, tolong. Maafkan saya. Pergi. Segera kemas barangmu dan pergi. Baik, saya langsung pergi.
Ternyata kita semua salah si Hao ternyata yang paling berkuasa. Benar-benar dapat pacar yang hebat ya. Bagus sekali, Shihao. Ternyata walau kau diusir dari keluarga Shi di ibu kota, tapi masih bisa mengandalkan nama keluarga Shi kami untuk hidup di Jiangbei. Cukup mapan ya? Kamu! Perkenalkan! Dari salah satu 3 keluarga besar di ibu kota. Satu-satunya waris warga Shi Yi. Wan Yanchu, kau berani memukul orang dekat Tuan Muda Shi. Mau kau tanggung akibat apa? Keluarga Shi dari ibu kota Kekaisaran Yuan. Mereka bangsawan puncak hanya satu tingkat di bawah keluarga Kekaisaran bangsawan teratas. So, aku malah berani menyinggung orang sehebat itu. Aku pasti mati. Tenang! Meski dia cuma penerus keluarga Shi, sekalipun ayahnya Shi Wudao datang sendiri, takkan bisa menyentuh orangku. Kurang ajar! Ayahku adalah jawara seni bela diri nomor 1. Bahkan sang rajaku harus memberiku hormat. Xinghao, tanpa keluarga Shi, kau buka sep-sep. Dulu, kau cuma bisa mengandalkan ayahmu untuk berlagak. Setelah bertahun-tahun coach, kau tetap sama. Kau memuras hidupku. Membunuh orang tuaku. Merampas warisan keluarganya selama 300 tahun. Wah, hari ini aku takkan bunuh kau. 3 hari lagi saat ayahmu Shi Wudao tiba di Jiangbei, itulah saatnya kau mati. Tuan Shi, ini penerus keluarga Shi. Melayani baik-baik Tuan Shi, izinkan saya bertanya. Bagaimana cara melayaninya? Tidak dibunuh bukan berarti tidak dihukum. Cabut lidah, patahkan kaki congkel matanya, aku akan kuat. Dia tak bisa bicara, tak bisa berjalan, dan tak bisa melihat. Jangan, kakak aku salah, kakak kita kan? Saudara, jangan perlakukan aku begini. Ayahku tak akan biarkan kamu. Justru aku ingin lihat bagaimana dia tak akan biarkan aku. Tuan Shi, jangan, ku mohon lepaskan aku. Jual dia ke Myanmar Utara. Yuan. Shihao, kamu tidak dengar perkataan Shi Yi? Ayahnya itu kaisar manusia Shi Wudao, penguasa tertinggi dunia. Takut? Aku cuma khawatir denganmu. 10 Shi Wudao sekalipun takkan sanggup menahan satu pukulanku. Gak nyangka ya, sepupu pria yang kamu sukai. Ternyata jodoh sejati yang jauh lebih hebat dari cucian ciputra kehidupan nyata yang 100 kali lebih kuat. Pokoknya, pria yang aku suka, jadi milikku. Kamu gak akan bisa menang dariku. Dengan tubuhkan pesonaku, tubuhkan pesona. Shihao pasti nggak bakal paham. Gak tahan apa? Nggak apa-apa. Shihao mana sepupu? Ya, lagi di dalam. Bukannya kamu selalu meremehkan dia? Ada apa? Nggak apa-apa. Gila, aku kan kakak iparmu. Kakak ipar kenapa? Malam ini, kau kakak kandungku? Atau kalau suka aku panggil papa juga boleh. Aku kasih 3 detik. Kak ipar aku mau. Aku masuk ya. Jurus menghilang. Aneh, Fei yang mana? Nggak tahu. Mungkin keluar. Aku di sini kah? Kamu nggak lihat aku? Aku kan baru lihat Fei yang masuk. Kamu sembunyiin dia di mana? Lebaran tidak ada di kamarku. Jangan-jangan kau bohong. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku membohongimu? Pura-pura saja. Kalau begitu, di hadapanmu mencium pacarmu. Lihat kau masih bisa pura-pura. Hanya kau yang pandai merayu. Aku cari Feiyan dulu. Bukan. Kakak ipar ini ulahmu. Kenapa sepupu tidak melihatku? Sudah, sekarang sudah bisa melihat. Kau masih berani? Kau akan kugantung dan kupukuli pantatmu. Benarkah? Kakak ipar, kau sendiri yang melakukannya. Bokong saya sangat indah. Mau coba sekarang? Cukup. Jangan main-main.
Aku kakak iparmu. Kakak ipar, kenapa? Kamu kan hebat. Semua itu. Aku suka kamu tumbuh sepupuku. Dia sudah lama menginginmu. Acara pertunangan ini, dia menentang tekanan keluarga demi bersamamu. Aku tahu. Kamu akan baik padanya kan? Dewa atau orang biasa? Atau orang biasa? Jangan sakiti dia. Aku terlahir kembali hanya demi dirinya. Sebaiknya kan ku hancurkan. Baiklah, semoga kalian bahagia, tapi jangan sampai kau menyesal. Kamu kan Fian tadi di kamar ngapain? Dia masih kekanak-kanakan, cuma main-main. 7号 pesta pertunangan 3 hari lagi. Aku sangat takut. Takut ada masalah lagi. Takut kau tinggalkan aku lagi. Tinggalkan. Seringnya aku akan menikahimu secara resmi. Allah syukur aku bisa cegah aku. Ya, aku percaya padamu. 움직일 수 없어. 그대가 나를 바라보며 Jangan terlalu capek. Yang penting, tanggalnya sudah ditetapkan. Semuanya ada Xiaohao. Aku tahu. Tapi aku ingin mempersiapkan sendiri. Baru aku tenang. Kakak dan Kak Ipar mana? Aku mau belajar cultivation kalinya. Dia keluar. Katanya pergi menyiapkan ramuan penyangkut luka. Kak Ipar terlalu baik padaku. Aku malah bersikap begitu padanya. Xiaohao itu baik hati. Dia memikirkan pengeluaran kita. Dan tidak lagi bersikap semaumu. Aku tahu nanti aku akan patuh melindungi kakak. Setelah berbagai gejolak berlalu, Jiang Bai akhirnya kembali tenang. Semua penjahat telah dihukum. Kekuatan luar negeri tidak berani menyerang. Keluarga Jiang dari Hong Kong tunduk patuh. Lei Qianjue, Su Xingge dan lainnya setia mengabdi. Kini dia yang terkuat di dunia. Namun hanya menginginkan ketenangan. Dendam telah terbalas, amarah telah hilang. Satu-satunya yang dikhawatirkan tinggal Yi. Anguang ini akan melindungimu seumur hidup. Mulai sekarang tak ada bencana lagi.想轻易喜好不送吧. Dulu sebagai immortal rebel, penumpas semua musuh kuat melewati tribulasi dan meraih keabadian. Mulai hari ini, hanya untuk musuh meninggalkan dunia ramai takkan ku tinggalkan. Ku bimbing hidupmu tenang selalu. Ku temani tahun demi tahun. Gema, siapapun dirimu, tetap gue mau jalani hidup bersamamu. Hebat, Kak dan Kakak Ipar, semoga kalian bahagia selamanya. Keluarga utuh berkumpul itu yang terpenting. 於對岸共無單人舞，航海家說風浪愛得浮躁，轉轉角度，我問你問上太空，逃離人間的黑洞，搖搖頭別。 Hutanku Nihawi telah terlampaui. Keseluruhan sangnya agung telah berakhir. Kini, Kaisar Primordial tiada lagi. Keberadaanmu adalah kesempurnaanku. 仍然逃風吹草動，來尋回落單的心，和幻想中回憶。